3 juta tahun telah kulewati, namun raga ini tetap abadi di usia 18 tahun. Hari itu, aku dipaksa masuk ke permainan aturan. Sambil menyingkirkan pembawa acara, aku hanya ingin memeriksa status para peserta lainnya. Namun kekuatanku justru menghancurkan mesin itu seketika. Nama, Sufan. Tingkat kekuatan, 9. Angka mustahil ini membungkam semua orang. Aku pun melangkah pergi sebelum mereka sempat menyadari apa yang terjadi. Para pengembang mengira ini hanyalah kerusakan teknis. Nilai yang begitu luar biasa dan di luar nalar manusia, mana mungkin itu kekuatan seorang manusia biasa? Akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan tes ulang secara acak padaku. Tapi hal mengerikan kembali terulang. Hasilnya tetap sama. Nama, Sufan. Tingkat kekuatan, 9. Para penonton mulai gaduh. Bug muncul bahkan sebelum permainan dimulai. Apakah permainan aturan ini hanya sebuah lelucon? Ataukah ada kemungkinan lain? Mungkinkah kekuatan asli peserta ini memang sehebat itu hingga melampaui batas logika? Tidak mungkin. Lihat saja, dia hanya seorang bocah. Bagaimana mungkin manusia bisa sekuat itu? Di ruang rapat, petinggi negara naga, para ahli segera memeriksa berkas rahasia milikku. Sufan, usia 18 tahun, lulusan SMA 1 Jianzhou. Para pemimpin mengernyitkan dahi, ternyata dia hanyalah seorang remaja yang baru lulus sekolah. Harapan kita sepertinya musnah. Namun, Liao Qing menggelengkan kepala. Berkas kelulusan ini tercatat pada tahun 2009. Itu artinya, usia Sufan sekarang adalah 48 tahun. Dia menghilang tanpa jejak selama 30 tahun, setelah lulus sekolah, namun anehnya, penampilannya tetap terlihat seperti pemuda berusia 18 tahun. Seluruh pemimpin seketika gemetar ketakutan. Bagaimana fenomena mustahil seperti ini bisa terjadi di dunia nyata? Lupakan soal angka kekuatan tadi, identitas dan usianya saja sudah sangat misterius. Namun, mana mungkin mereka tahu? Selama 30 tahun menghilang, jiwaku telah berkelana di semesta kesadaran dan menempa diri selama 3 juta tahun. Menghindari segala bencana langit, melampaui kematian di semesta 10 penjuru, hingga bereinkarnasi menjadi sosok sang takdir, iblis. Aliran waktu di kedua alam berbeda. Saat aku kembali ke bumi, ternyata baru 30 tahun berlalu. Sayangnya, orang tuaku sudah tiada. Saat aku sedang membersihkan makam mereka dengan tenang, tiba-tiba saja, aku terpilih oleh permainan aturan terkutuk ini. Sungguh konyol, mereka berani mempermainkan aku, sang kaisar iblis. Aku harus terjebak dalam permainan bocah yang membosankan ini. Aturan yang sungguh aneh dan sangat konyol. Kemudian aku tahu, permainan ini terhubung dengan nasib bangsa. Jika tantangan ini berhasil kuselesaikan dengan sempurna, negara peserta akan mendapat sumber daya melimpah. Jika gagal, nasib bangsa terancam dan sumber daya akan dipotong setengah. Bahkan satu kota bisa lenyap. Sebagai kaisar iblis yang terbiasa dengan pertumpahan darah, hal ini cukup menarik. Aku ingin mencoba hal baru yang dibawa mesin ini. Anggap saja ini hadiah kecil setelah kepulanganku ke tanah kelahiran, sebuah persembahan untuk negara naga. Sang pembawa acara di atas ring kemudian mengumumkan namaku, Sufan. Sebagai peserta baru yang pertama kali memasuki permainan aturan, silakan pilih bakat spesial milikmu sekarang juga. Cahaya terang muncul, namun di detik berikutnya, aku langsung menghentikan proses pengundian bakat itu karena tidak berguna. Ini penghinaan. Aku adalah penguasa tertinggi. Untuk apa aku butuh dukungan bakat rendahan hanya demi permainan santai? Jika kabar ini sampai ke semesta kesadaran, teman-temanku akan tertawa. Bahkan musuh-musuhku yang sudah mati mungkin akan bangkit kembali dan menertawakanku 3 hari 3 malam. Peserta dari negara naga ini sungguh sangat sombong. Apakah kau yakin tidak butuh bakat? Aku hanya tersenyum. Seluruh hidupku adalah keajaiban, bakat ini sampah. Itu hanyalah belas kasihan yang tak kuperlukan. Begitu kata-kata itu terucap, ruang siaran langsung kembali meledak gempar. Penonton dari berbagai negara mulai mencemooh. Negara naga memilih orang sombong. Lihatlah, anak itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Lihat betapa gilanya dia. Padahal sudah kukatakan, dia bukan bocah, usianya sudah 48 tahun. Aku meludah mendengarnya. Dia bilang bukan anak-anak, orang dewasa takkan bertindak sebodoh itu. Pembawa acara memastikan lagi. Sufan, ini kesempatan terakhirmu.
Aku menjawab dengan nada tidak sabar bahwa aku sudah mulai berlatih sejak usia 18 tahun, selama 3.2129 tahun lamanya. Sang Kaisar Iblis berkata, bakat lemah seperti ini mana mungkin layak kugunakan. Aku pun melepaskan sebuah seringai yang sangat dingin. Seketika, seluruh ruang permainan bergetar hebat seolah-olah dunia ini akan segera hancur dan runtuh berkeping-keping. Gambar di seluruh layar siaran langsung di dunia mulai berkedip tanpa henti. Tamat sudah. Semuanya telah berakhir. Kali ini benar-benar tamat. Orang ini bukan hanya sombong, tapi juga tidak waras. Aku tidak salah dengar, kan? Apa yang baru saja dia katakan? Sepertinya dia terlalu banyak membaca novel. Hitung mundur pun berakhir. Saat itu, gema suara sistem terdengar nyaring, membuka babak permainan aturan yang sangat mengerikan. Babak baru kini telah terbuka, sebuah pengantar misterius yang berjudul pesan dari ibu. Ibu harus pergi melakukan perjalanan dan meninggalkan sebuah pesan untukmu yang sendirian di rumah. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar kau bisa selamat melewati 7 hari ini. Syarat menang adalah bertahan 7 hari untuk mendapatkan satu hadiah acak dari kekuatan sistem. Keberuntungan nasional meningkat 1 juta dan sumber daya bertambah 50, namun jika gagal, pemain terpilih akan ditelan kegelapan, keberuntungan nasional berkurang 1 juta dan stok sumber daya. Sumber daya dipotong setengah, keanehan melanda kota dan level pertama berjudul, pesan ibu dimulai. Berdasarkan skenario, prioritas utama adalah menemukan pesan yang berisi aturan tertulis permainan di dalamnya. Tanpa membuang waktu, aku menggeser gelas di meja dan mengambil catatan dengan tulisan rapi. Ibu harus pergi ke luar negeri. Jadi kau harus menjaga diri baik-baik selama di rumah. Ingatlah aturan ini, kau dilarang keras membuka tirai jendela selama hari masih terang benderang. Rawatlah kucing itu karena ia pelindungmu, tapi jangan pernah sekali-kali memberinya sebuah nama panggilan. Panggil saja dia kucing, jam di rumah ini bisa menampilkan waktu tapi jangan sepenuhnya percaya. Mandilah setiap malam, siapkan steak setiap hari dan jangan beri dia makanan kering saat malam. Pastikan mengunci semua pintu dan jendela. Jangan buka pintu bagi siapapun yang datang mengetuk. Tetangga mungkin datang berkunjung, kau boleh memberinya makanan kering tapi jangan tunjukkan kau sendirian. Jika benda di rumah bersuara aneh segera kunci kamar, jika suara itu berasal dari kamarmu. Cepat buka lemari dan kenakan pakaian hitam, kau hanya boleh menonton televisi 1 jam sehari. Jangan bermain game di malam hari dan biarkan kucing tetap di ruang tamu saat kau tidur. Tindakanku sedikit menenangkan para petinggi negara naga karena Sivan terlihat memiliki tujuan yang jelas. Dia langsung menuju kertas itu. Permulaan yang sangat bagus bagi sang juara perwakilan negara kita. Langkah pertama memang membingungkan, tapi dalam siaran langsung aku tampak sangat santai dan tenang. Terdengar gumamanku bahwa aturan larangan membuka tirai hanyalah karena warga lokal benci pada kegelapan. Begitu kata-kata itu terucap, suara tarikan tirai yang membela udara langsung bergema dengan sangat keras. Jantung seluruh penduduk negara naga seketika berhenti saat cahaya terang menembus kaca jendela ruang tamu. Seluruh ruangan menjadi terang benderang, dia nekat membuka tirai, habislah kita, dia benar-benar ceroboh. Segera hubungi Kementerian Pertahanan dan aktifkan rencana darurat jika tantangan ini berakhir dengan kegagalan. Kabar tentang anomali akan segera tiba, membuat seluruh pasukan tentara segera bergerak menuju lokasi. Menuju kota target anomali, kerahkan semua kekuatan untuk memusnahkannya, seluruh negara naga mulai bergerak. Berbagai zona perang dimobilisasi, jet tempur canggih terbang rendah di angkasa dengan kecepatan penuh. Satelit pengawas darurat diaktifkan, ribuan ahli senjata dan penembak jitu kini telah bersiap siaga. Semua ini dilakukan hanya untuk menghadapi kengerian yang mungkin muncul akibat selembar tirai jendela. Di ruang siaran langsungku, para penonton benar-benar gempar dan kolom komentar meledak karena amarah. Suasana menjadi sangat riuh. Mengapa Sullivan membuka tirai itu? Manuver gila macam apa yang dilakukannya? Apa maksudnya benci kegelapan? Dia benar-benar terkena sindrom delusi tingkat tinggi. Apa yang kulihat ini? Apakah negara naga akan gagal dalam tantangan ini? Penonton mulai menyadari ketenanganku yang sangat aneh. Bukankah aku memiliki cara misterius? Perilaku Sivan sangat aneh, dia mungkin bukan orang yang biasa. Sebagai kekuatan besar di bintang biru, entah berapa banyak pasang mata yang mengawasi siaran ini. Setiap gerak-gerikku dipantau ketat oleh mereka, termasuk para musuh yang mengintai dari balik bayangan. Kekuatan besar lain menunggu kehancuran kami.
Mereka pikir inilah saat yang mereka nanti-nantikan sejak lama. Ini sungguh menggelikan. Pemain terpilih negara naga hanyalah bocah ingusan, lihat saja nasib Sivan nanti. Dia akan gagal dan sumber daya kalian akan habis setengah sebelum tahun 2050. Kota mana yang akan hancur oleh keanehan? Jangan lupa siarkan langsung untuk melihat pemandangan indah. Namun sebagai peserta, aku tak peduli aturan pertama dilanggar atau kekacauan besar di luar sana. Aku, Kaisar Iblis Sufan, memiliki prinsip hidup yang tak tergoyahkan untuk bertindak bebas mengikuti naluri paling ekstrem sekalipun. Peraturan hanyalah hiasan. Jika aku ingin mematuhinya, aku lakukan. Jika ingin kuabaikan, maka aturan itu akan lenyap selamanya. Inilah permainanku. Saat hukum dunia tak lagi mengikat, aku merasakan ketenangan luar biasa di bawah cahaya yang mulai turun. Cahaya dunia fana mungkin merusak jiwa manusia biasa, namun polusi semacam itu tak lebih dari debu yang tak berarti bagiku. Bahkan tak layak disebut gangguan kecil. Saat itulah, suara kucing sang tabib tiba-tiba memecah keheningan dan menarik perhatianku. Di ambang pintu kamar, seekor kucing oranye gemuk menatapku tajam. Senyum tipis yang langka mulai terukir di wajahku saat itu. Dahulu, ada seekor kucing oranye yang sangat mirip dengannya, setia menemaniku mengarungi kesunyian selama 3 juta tahun yang abadi. Meski dia jauh lebih besar, si gembul ini seharusnya sedang membuat kekacauan besar di istana iblis sana, bukan di sini. Sambil merangkai kepingan kenangan lama, aku mendekap kucing oranye itu. Nama kucing terasa terlalu hambar untuk makhluk seistimewa dirinya. Aku akan memanggilmu Satan. Meski ia meronta ingin lepas, kehendak mutlak Kaisar Iblis Sufan takkan pernah bisa dibantah. Kataku adalah hukum. Seekor kucing takkan mampu menolak nama pemberianku, karena kini takdirmu telah terikat erat dengan tempat ini. Mulai detik ini, tempat ini akan memberikanmu berkat suci dari Sang Kaisar Iblis. Begitu kata-kataku terucap, keajaiban pun terjadi. Aura tak kasat mata menyelimuti Satan. Matanya yang sempat bingung tiba-tiba memancarkan kilatan kecerdasan luar biasa yang sangat misterius. Seolah mendapatkan pencerahan, Satan mengeong penuh pengertian. Namun, penonton terkejut melihat Sufan yang nekat menyibak tirai jendela itu. Dia memberikan nama pada kucing itu. Padahal aturan nomor 2, dengan sangat jelas melarang siapapun memberi nama pada makhluk tersebut. Seharusnya ia hanya disebut kucing. Apakah Sufan sengaja melanggar semua aturan demi menunjukkan dominasi kekuatannya yang tak terbatas? Dia bicara soal berkat Kaisar Iblis. Apakah ini sindrom delusi remaja? Ataukah ada kekuatan mengerikan yang sedang ia sembunyikan sekarang? Tapi lihatlah, setelah diberi nama, kucing itu tampak jauh lebih bijaksana. Apakah hanya aku yang merasakan perubahan auranya yang drastis? Inikah yang disebut berkat Kaisar Iblis? Tunggu, lihatlah lukisan di belakang Sufan, atmosfernya mendadak berubah menjadi sangat mencekam. Aura kelam dari lukisan itu membisikkan teror purba. Lihatlah boneka kain merah tua itu, seolah ada entitas jahat yang akan bangkit. Matanya bersinar merah. Itulah harga mengerikan yang harus dibayar karena membuka tirai. Serangan makhluk halus bisa terjadi kapan saja. Ruangan ini dipenuhi hawa membunuh yang sangat aneh. Sufan, waspadalah. Bahaya besar sedang mengintaimu dari balik bayangan lukisan. Tanpa memedulikan sekitar, aku menyeduh teh dengan tenang. Lidahku merindukan sensasi anggur spiritual dari alam kesadaran yang sangat segar. Menyesap teh nansing yang memiliki cita rasa unik, tiba-tiba sebuah bayangan hitam melesat keluar dari dinding lukisan tua tersebut. Kegelapan pekat menerjang dari ketinggian, mengancam nyawa Sufan. Serangan gaib yang mematikan ini datang secepat kilat tanpa peringatan. Seluruh rakyat negara naga yang menonton siaran langsung menahan napas, jantung mereka seakan berhenti berdetak melihat maut yang mendekat. Petinggi negara tampak pucat pasi. Bagaimana mungkin Sufan yang dianggap tak berbakat bisa bertahan dari serangan iblis yang mengerikan? Namun, aku tetap menyesap tehku dengan santai seolah tak ada bahaya. Tiba-tiba, Satan melompat gagah ke bahuku dengan sangat cepat. Satan menghadang bayangan hitam itu secara langsung. Dengan gerakan yang memukau, cakarnya menghantam musuh yang mencoba menyerang tuannya yang agung. Bayangan terkutuk itu terpental dan hancur menjadi kabut hitam. Tak berhenti di situ, Satan segera mengincar boneka kain merah bermata iblis. Melompat dari bahuku, Satan mencengkeram boneka kain itu. Sorot matanya menunjukkan dominasi mutlak atas segala bentuk teror di ruangan. Cakar kanannya kembali beraksi.
menghantam boneka merah itu dengan kekuatan dahsyat yang mampu menggetarkan seluruh atmosfer di dalam ruangan. Mata boneka itu tercabut seketika oleh cakar Satan. Dengan angkuh, ia membuang benda terkutuk itu ke tempat sampah bagai sampah tak berguna. Dan aku tetap bergeming, tak terusik sedikit pun oleh keributan itu. Dengan perlahan, kuletakkan cangkir tehku kembali ke atas meja. Sambil terus membelai lembut bulu Satan, aku membiarkan penonton terpaku menyaksikan kekuatan kucingku yang benar-benar di luar nalar manusia. Teror yang muncul dari lukisan itu bahkan lenyap sebelum sempat terlihat jelas. Satan telah melenyapkan segalanya dalam sekejap mata saja. Satan telah menyelesaikan ancaman itu. Mata boneka terkutuk itu dicabut dan dibuang, membuktikan bahwa dia adalah pelindung yang sangat mengerikan. Jiwaku tetap tenang bagai telaga tanpa riak. Tak ada satupun entitas gelap yang mampu menggoyahkan ketenanganku saat menikmati teh ini. Aku terus membelai Satan dengan kasih sayang, sementara dunia luar gempar menyadari bahwa kucing oranye ini memiliki kekuatan dewa perang. Ancaman kegelapan itu musnah bahkan sebelum aku sempat meliriknya. Kehebatan Satan benar-benar menjadi perisai yang sempurna bagi keselamatan jiwaku. Lihatlah betapa santainya Sufan sekarang. Seolah-olah semua serangan dramatis ini hanyalah bagian kecil dari rencana besar yang sudah ia siapkan. Dengan kepercayaan diri yang absolut, ia membuka tirai jendela. Meski cahaya bisa memicu kekacauan, ia tampak tak gentar sedikit pun. Cahaya itu mungkin memancing entitas asing, namun strategi yang disusun Sufan benar-benar jenius dan sulit untuk dipahami orang awam. Di bawah perlindungan Satan yang legendaris, takkan ada lagi makhluk asing yang berani mendekat apalagi berevolusi di hadapan Sang Kaisar. Harapan bagi kerajaan Glory kini telah kembali bersinar. Sufan membuktikan bahwa dialah sang penyelamat yang selama ini kita nantikan. Detik ini juga, aku akan mengungkap rahasia cinta sejati kakakku, Sufan. Ayo saksikan siaran langsungku sekarang. Para petinggi negeri naga akhirnya bisa bernapas lega. Beban berat itu sirna setelah si jenius berhasil memecahkan dua misteri. Gambar-gambar aneh itu segera terekam dan disiarkan langsung ke seluruh ruang rapat para pemimpin tertinggi di berbagai negara. Perdebatan panas pun meledak. Siapa sangka, sang kucing justru membantu perwakilan negeri naga menyelesaikan ujian yang mustahil itu. Menyelesaikan dua keanehan itu sangatlah krusial. Jika gagal, martabat dan kekuatan nasional negeri naga akan hancur seketika. Sungguh memuakkan dan tak tertahankan. Mengapa perwakilan negeri naga yang berhasil menangkapnya? Coba lihat baik-baik ke layar kalian. Lihatlah perwakilan kita, si kucing tanpa celana. Aura dan temperamennya sangat berbeda jauh dengan perwakilan negeri naga. Apa penyebabnya? Apa yang sebenarnya dilakukan perwakilan negeri kejayaan pada kucing itu? Segera ambil rekaman siarannya. Negeri Sakura kini mulai fokus. Setelah pengamatan yang sangat teliti, kami menyimpulkan satu hal. Ternyata Sufan hanya melakukan dua hal sederhana pada kucing tersebut. Sepertinya dia memberikan nama pada kucing itu agar mendapatkan perlindungannya. Pasti itu kunci rahasia yang tersembunyi selama ini. Gunakan segera satu kesempatan bantuan. Sampaikan pesan ini pada perwakilan negeri kejayaan yang berhasil melakukan eksperimen gila itu. Cepat, berikan nama pada kucing itu tanpa ragu. Lakukan sekarang juga, wahai sang terpilih tanpa celana. Dia menoleh dengan mata yang berbinar penuh kegembiraan. Ternyata aturan nomor 2 hanyalah jebakan bagi peserta, pemimpin kita memang bijaksana. Para pemimpin negeri Sakura sungguh penuh tipu daya. Di mana ada keberhasilan, di situ kami akan mencuri ilmunya secara diam-diam. Mencuri rahasia adalah keahlian utama kami. Tanpa mengenakan pakaian dalam, gadis itu merasa sangat bersemangat dan penuh energi. Dengan penuh gairah, dia memeluk kucing itu. Biarkan aku memberimu sebuah nama. Namun, si kucing melawan dengan sangat ganas. Kucing itu meronta liar dalam pelukannya. Dasar nakal, kau berpura-pura menolak padahal sebenarnya kau sangat menikmati momen manis ini, bukan? Mari kita beri nama Mia, si pemutus cakram. Kepalaku penuh dengan kebijaksanaan, aku bangga bisa menemukan nama yang hebat. Tiba-tiba, mata kucing dalam pelukannya memancarkan kilat aneh. Bayangan kegelapan dan kecemasan melintas di wajahnya dalam sekejap mata. Mia langsung melayangkan serangan telak ke wajah Maishu. Mai yang terkejut hanya bisa menutupi wajahnya yang kesakitan karena serangan itu. Sambil meringis kesakitan, dia berteriak, "Apa yang kau lakukan?"
Bukankah kau bilang akan melindungiku jika aku memanggil namamu? Aku bisa mati. Namun Mia tidak menjawab sepatah kata pun. Dia hanya menatap gadis itu dengan pandangan yang sangat dingin. Apa yang salah dengan sorot mata yang membara itu? Bukankah perwakilan negeri naga sudah berhasil membuktikan eksperimen pemberian nama ini? Aku adalah orang terpilih dari Kekaisaran Sakura. Tidak ada alasan bagiku untuk kalah atau lebih buruk dari perwakilan mereka. Mungkin aku harus memanggilnya berkali-kali agar dia terbiasa. Ya, kucing ini butuh waktu untuk menerima nama barunya yang indah. Aku memang terlalu cerdas. Dia kembali berteriak memanggil Yamidi sambil mengelus tanpa ampun, berharap keajaiban segera datang menghampirinya. Sekali lagi, sebuah kejutan besar mendarat di wajah Mai. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa namun tetap terus berteriak. Nama Yamidi kembali disebut, dan cakaran kucing menghantam lagi dengan brutal. Adegan mengerikan ini seketika mengguncang seluruh dunia saat itu. Apakah ini ciri khas unik dari negeri Sakura? Para perwakilan mereka sepertinya memiliki selera humor yang sangat kelam dan tragis. Dengan wajah yang penuh luka cakaran berdarah, barulah gadis tanpa pakaian dalam itu menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Saat dia mencoba menangkap Yamidi, dia menyadari kekuatan kucing itu kini telah setara dengan kekuatannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Ya Tuhan, kucing ini sudah gila. Dia berlari kencang menuju kamar dan mencoba menyelamatkan diri dari amukan makhluk kecil itu. Dia mengunci pintu secepat mungkin. Syukurlah, dia hampir saja kehilangan kesadaran akibat serangan kucing yang sangat membabi buta tadi. Meski tanpa busana, dia membuka sedikit celah pintu, dan berkata dengan santai, jika kau tak suka nama itu, aku ganti. Bagaimana kalau Dami, sudah diputuskan, mulai sekarang namamu adalah Dami. Dia mencoba peruntungan terakhirnya dengan penuh harap dan cemas. Kucing bernama Dami itu menunjukkan taringnya yang mengerikan. Ia melompat dengan kekuatan penuh ke arah Mai yang terlihat sangat ketakutan. Mai hampir mati ketakutan dan segera membanting pintu. Saat itulah dia merasakan sesuatu yang aneh mulai terjadi pada tubuhnya sendiri. Luka cakaran di wajahnya mulai terasa sangat gatal dan panas. Dia segera berlari ke depan cermin untuk memeriksa kondisinya. Betapa terkejutnya dia melihat luka itu menghitam dan mulai membusuk. Terlebih lagi, tanda-tanda pembusukan itu mulai menyebar ke seluruh bagian wajahnya. Jika kontaminasi ini menyebar ke seluruh tubuh, hal-hal aneh akan berdatangan untuk memangsa daging perwakilan yang telah membusuk itu. Sekarang aku mengerti, ini adalah rencana licik negeri naga. Mereka pasti menggunakan sesuatu untuk memancing kita agar meniru tindakan mereka. Perwakilan negeri naga yang keji itu berani menipu para petinggi negeri Sakura dengan cara yang sangat rendahan seperti ini. Pada saat yang sama, negara-negara lain pun tidak tinggal diam menghadapi situasi genting yang mengancam nyawa perwakilan mereka. Amerika Serikat, negeri Acar, Austria, hingga negara-negara di Asia Selatan juga ikut melakukan pergerakan besar dalam kompetisi hidup mati ini. Mereka semua menggunakan kesempatan berharga untuk memerintahkan perwakilan nasional mereka memberikan nama pada kucing misterius tersebut demi bertahan hidup. Hasilnya sungguh mengejutkan. Semua peserta tunduk di hadapan sang kucing raksasa tanpa terkecuali. Bahkan ada yang langsung tumbang dalam sekali pukul, hingga tiba-tiba sistem memberikan pengumuman global. Utusan negara Austria gagal total, keberuntungan nasional mereka anjlok 1 juta poin dan sumber daya musnah setengahnya. Bencana besar akan melanda ibu kota Austria dalam 60 detik, seluruh dunia kini gemetar ketakutan. Mengapa perwakilan negara naga baik-baik saja? Padahal dia juga berani memberi nama pada kucing misterius itu. Apakah dia memiliki bakat sihir atau kekuatan mistis dari timur? Saat itu, persiapanku sudah selesai sepenuhnya. Tak sengaja kutemukan konsol permainan di bawah meja televisi, sepertinya asyik jika mencoba memainkannya sekarang. Aku memilih game bertajuk Raja Petarung. Namun bermain sendirian demi gelar juara terasa sangat membosankan. Tatapanku tertuju pada si kucing, ayo lawan aku. Tantangku sembari menyeringai tipis padanya. Makhluk itu menggeleng panik seolah melarangku bermain, ia tampak sangat mencemaskan sesuatu yang sangat mengerikan. Ingat aturan nomor 11, menonton televisi dilarang keras lebih dari 1 jam dalam sehari. Apalagi bermain game, peranku saat ini adalah menjadi anak yang berbakti kepada sang ibu. Ibu pasti murka jika anaknya kecanduan game, bahkan waktu menonton pun dijaga dengan sangat ketat. Namun seorang anak butuh hiburan, mengekang keinginan bermain sama saja dengan mematikan gairah hidup mereka.
Tanpa itu, mana mungkin ada kebahagiaan? Si kucing bodoh itu hanya bisa menatapku dengan bingung. Ia seolah mengerti meski ragu. Akhirnya ia mengeong setuju dan aku melempar alat kendali padanya. Ini serangan dan ini pertahanan. Pertarungan sengit antara manusia dan kucing pun resmi dimulai. Sufan benar-benar nekat melanggar semua larangan. Jika ibu tahu, habislah kaki ini dipatahkan olehnya. Apakah aturan itu hanya tipu muslihat? Jika orang lain yang melakukannya, mereka pasti sudah tamat. Tapi Sufan punya caranya sendiri. Si kucing bodoh itu ternyata juga punya bakat gim terpendam. Sayangnya, kemampuannya sangat payah. Aku menang telak beberapa kali tanpa kehilangan satu nyawa pun. Setelah kekalahan beruntun selama 10 menit itu, tiba-tiba sesuatu yang ganjil mulai terjadi pada layar. Gambar televisi mendadak terdistorsi, muncul sesosok karakter misterius yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bulu kucing itu berdiri tegak sambil menjerit ketakutan, namun aku mencoba menenangkannya dengan sangat lembut. Jangan takut bodoh, itu hanyalah iblis dari hati ibu. Penonton di siaran langsung mulai gemetar. Mana ada ibu yang senang melihat anaknya bermain game? Sosok di layar itu jelaslah sebuah kutukan. Benar saja, game itu memicu fenomena gaib dan pertarungan maut pun dimulai secara otomatis sekarang. Aku meraih kendali sambil tertawa. Iblis hati ibu harus mengalahkanku dulu jika ingin keluar. Wajah karakter baru itu sangat mengerikan dengan aura kekuatan yang seolah tak tertandingi sama sekali. Tekanannya begitu menyesakkan, apalagi bar nyawanya 10 kali lipat lebih tebal dari karakter biasa. Tapi aku tak gentar sedikit pun, gelar pangeran game legendaris dari Provinsi Jiangsu bukanlah isapan jempol. Tak ada lawan yang tak bisa kutumbangkan, mentalitasku sudah sekeras baja menghadapi tantangan maut ini. Dengan sigap kumanfaatkan celah lawan, satu rentetan combo maut langsung mengakhiri permainan si iblis itu. Sosok misterius itu akhirnya tumbang tak berdaya tepat saat kegelapan malam mulai menyelimuti seluruh dunia. Semua peserta terpilih segera mengunci pintu dan jendela sesuai instruksi ketat dari aturan nomor 6. Namun ada satu orang yang justru melakukan hal gila, ia malah membuka semua jendela lebar-lebar. Aku berdiri tegak dalam balutan jubah hitam, membiarkan angin malam yang dingin menusuk hingga tulang. Kesegaran ini sungguh menenangkan jiwaku yang bergejolak, tapi para penonton justru semakin histeris ketakutan. Jantung mereka berdegup kencang, para pendukung setia mulai meneriakkan peringatan dengan penuh rasa panik. Sufan sedang mencari maut lagi. Aturan jelas mengatakan bahwa semuanya harus terkunci rapat saat malam. Dia malah mengundang bahaya masuk. Apa dia pikir kucing itu bisa melindunginya untuk selamanya? Dia hanyalah manusia biasa. Satu serangan dari kegelapan sudah cukup untuk melenyapkan nyawanya seketika. Lihatlah peserta negara Sakura. Makhluk-makhluk mengerikan sudah mulai merayap masuk ke dalam ruangan mereka. Oh Tuhan, Sufan. Semua orang kini menahan napas menantikan tragedi berdarah yang akan segera terjadi. Di ruang rapat petinggi negara naga, raut wajah mereka tampak sangat tegang dan penuh kekhawatiran. Tak separah saat tirai tertutup rapat, suasananya jauh lebih mencekam sekarang daripada sebelumnya. Tak ada yang tahu metode asliku. Sekali lagi, aku memilih menantang takdir dan melanggar aturan. Di paviliun utusan negara Sakura, entitas mengerikan mulai merayap memadati kamar tanpa celah sedikit pun. Jika pintu itu tak terkunci, maut pasti sudah menjemput. Di balik jendela, kengerian terus mengintai. Kegelapan membawa lebih banyak monster. Saat malam tiba, teror yang sebenarnya pun baru saja dimulai. Aturannya mutlak, kunci semua akses atau biarkan makhluk terkutuk itu merobek jiwamu tanpa ampun. Namun Sifan membiarkan jendela terbuka lebar. Kita harus segera memberi tanda peringatan dari negara Dragon. Kesempatan terakhir belum digunakan sama sekali. Seluruh bangsa kini terdiam dalam keheningan yang menyesakkan. Kita harus tetap waspada. Kirimkan peringatan darurat sekarang juga, jangan biarkan dia terjebak sendirian. Hubungi Sufan lewat kanal rahasia. Beritahu dia bahwa aturan kegelapan telah bangkit kembali mengancam. Segera kunci pintu dan jendela. Gelombang entitas kegelapan dalam jumlah masif sedang bergerak menuju lokasimu. Ancaman besar mendekat dari selatan. Tapi siapa sangka, Sifan hanya menanggapi pesan itu dengan tenang. Aku mengerti, aku punya cara sendiri. Jawaban dingin itu membuat petinggi negara Dragon tertegun seketika. Wajah para pemimpin menegang hebat. Gila, gumam mereka, tak mampu memahami jalan pikiran pria misterius itu. Benarkah dia reinkarnasi kaisar kuno?
Ataukah ini hanya delusi dari jiwa yang telah hancur oleh waktu? Di kerajaan Dragon Return, tatapan tajam petinggi kami terpaku pada kegelapan pekat di balik jendela. Matanya menembus malam, melihat monster yang merayap di antara gedung pencakar langit yang sangat angkuh. Pintu yang terbuka menjadi undangan maut. Dalam sekejap, jeritan pecah saat makhluk itu menyerang masuk. Tiba-tiba, beberapa bayangan mengerikan melintas tepat di depan mataku dengan aura yang sangat mencekam. Pekikan ketakutan pecah seketika. Bukan hanya dia, atmosfer di ruangan itu pun seketika membeku dingin. Penonton siaran langsung gemetar hebat. Bayangan hitam yang berkelebat tadi benar-benar mengoyak keberanian mereka semua. Sufan, kembalilah. Isak tangis pecah, jantung mereka seakan berhenti berdetak karena teror yang sangat nyata. Air mata mulai mengalir deras. Ketakutan akan serangan membabi buta dari gerombolan monster kian memuncak. Kusapa Sa dan dengan lembut, apa menurutmu monster ini berbahaya? Dia hanya mengeong penuh misteri. Tenanglah, mereka semua tampak menggemaskan. Kalimat gila itu keluar begitu saja dengan nada sangat tenang. Karena tak ada mainan di sini, biarkan aku mencarikan sesuatu yang menarik untukmu malam ini juga. Sambil tersenyum tipis, kuangkat tangan kananku. Detik itu juga, jutaan pasang mata merasa merinding hebat. Dia berani menjulurkan tangan ke kegelapan abadi. Keberanian macam apa yang sedang dia tunjukkan sekarang? Mungkinkah tangan itu akan hancur di koyak taring tajam yang bersembunyi di balik bayang-bayang malam? Ini sungguh tidak normal. Agen informasi itu mengerutkan dahi, merasakan ada sesuatu yang sangat janggal. Mungkinkah Sifan berasal dari dunia itu? Kecurigaan mulai merayap di benak para petinggi negara Dragon. Menghilang selama 30 tahun namun wajahnya tak menua. Misteri macam apa yang dia sembunyikan sebenarnya? Mungkin hanya mereka yang menguasai ilmu kuno yang mampu menguak tabir rahasia sosok misterius ini. Untuk menghadapi kejanggalan ini, Sifan meminta agar kita segera menghubungi sang legenda, Master Zhang. Hubungi beliau segera. Nama Master Zhang menjadi satu-satunya harapan di tengah keputusasaan yang melanda. Sosok pemimpin dunia spiritual yang selalu menjadi pelindung rahasia bagi para penguasa hebat negara Dragon. Dari Sakura hingga Sekte Barat, semua mata-mata gelap berusaha meruntuhkan kejayaan bangsa kita selama bertahun-tahun. Mereka datang bagai badai, mencoba memutus garis takdir bangsa dengan kekuatan hitam yang sangat keji. Namun di bawah kepemimpinan Master Zhang, semua serangan itu hancur berkeping sebelum sempat menyentuh tanah kita. Dengan langkah penuh wibawa, Master Zhang akhirnya memasuki ruang pertemuan untuk menghadapi krisis yang membara. Tak ada waktu untuk basa-basi. Permainan aturan hidup dan mati kini telah dimulai di hadapan kita. Nasib bangsa kini digenggam oleh Sufan. Dialah satu-satunya harapan di tengah permainan maut yang kejam. Master Zhang membelai janggut kelabunya sambil memejamkan mata perlahan, mencoba mencari jawaban suci yang tersembunyi. Tiba-tiba matanya terbuka lebar dengan dahi berkerut. Mustahil, ucap sang master dengan nada sangat tegas. Sifan adalah anomali yang tak terikat aturan. Jiwanya terlalu liar bahkan untuk ajaran suci sekalipun. Bukan penganut Tao maupun Buddha, dia hanyalah pemuda biasa tanpa bakat bernama Sufan. Sang penguasa Realm of Glory terselamatkan saat itu. Lewat jendela, mataku menembus kegelapan yang sangat pekat. Mendadak, beberapa makhluk aneh terbang mendekati jendela kamarku, seolah-olah waktu sedang berputar kembali. Kekuatan tak kasat mata menarik mereka, hingga bayangan-bayangan hitam di kegelapan itu pun ikut terhisap. Tanpa perlawanan dan tak sempat bersuara, makhluk-makhluk mengerikan itu langsung terperangkap dalam genggamanku. Aku memadatkan mereka menjadi bola kecil, lalu melemparkannya pada si bodoh di sebelahku yang ketakutan. Melihat bola hitam itu memantul di lantai ruang tamu, dia merasa penasaran lalu berlari mengejarnya. Penonton siaran langsung kebingungan dari mana bola itu berasal, mereka mulai menduga aku adalah penyihir hebat. Aku berkata, kenapa kalian tidak sadar bahwa tak ada satupun roh jahat yang berani masuk? Bahkan sekarang, bayangan roh pun sudah lenyap. Setelah diingatkan, semua orang akhirnya menyadari fenomena aneh ini. Jendela masih terbuka lebar, namun tak ada roh yang muncul. Saat itu, ada beberapa pihak lawan. Para pembenci sudah bersiap menyerangku dengan komentar pedas jika ada roh masuk, namun mata mereka terpaku. Menatap layar dengan perasaan campur aduk, mereka hampir menangis karena tak ada hal buruk yang terjadi. Dengan rasa kecewa mendalam, mereka hanya bisa mencari-cari kesalahan kecil untuk meluncurkan serangan verbal. Sufan hanya beruntung,
ejek mereka. Malam pun semakin larut menyelimuti dunia yang mulai terasa mencekam. Waktunya mandi. Sesuai aturan nomor 4, seseorang wajib membersihkan diri setiap malam sebelum beristirahat tenang. Jadilah anak yang bersih dan penurut. Apakah Sufan akhirnya mulai mematuhi peraturan yang ada sekarang? Sepertinya Sufan mandi hanya karena dia ingin, bukan karena takut. Dia selalu bertindak sesuka hatinya. Ini adalah kisah aturan yang aneh. Bagaimana mungkin dia bertindak bebas? Mungkinkah aturan 4 itu benar? Siaran langsung inilah penentunya. Sejak kapan tindakan pria misterius ini bisa ditebak dengan logika manusia biasa? Di saat yang sama, kandidat negara lain pun memilih untuk mandi, termasuk perwakilan dari negara Kimchi. Si pria Korea bersiul santai saat memasuki kamar mandi setelah melewati hari yang tenang tanpa gangguan. Dia merasa sangat bangga karena telah mengunci semua akses masuk sehingga tak ada makhluk asing mengganggunya. Aku adalah jenius dari negara besar, kepalaku penuh dengan kebijaksanaan yang tak tertandingi siapapun. Terakhir kali, kandidat negara naga hampir celaka karena memberi nama kucing, sungguh tindakan yang sangat ceroboh. Kalian takkan bisa menipuku. Aku yakin kandidat negara naga pasti tidak berani mandi saat ini juga. Bersiaplah terpapar udara terkutuk, lihatlah apa yang akan terjadi pada detik berikutnya, ucapnya dengan penuh percaya diri. Tiba-tiba terdengar jeritan memilukan, toilet seketika menjadi gelap gulita dan layar siaran langsung pun mendadak mati. Rakyat negara Kimchi, panik luar biasa. Tangisan pun pecah meratapi nasib kandidat mereka yang malang itu. Kau adalah kriminal bangsa. Di mana bakat tingkat S milikmu? Muncullah sekarang juga. Teriak warga penuh emosi. Rakyat memberinya waktu 3 detik untuk muncul di layar, namun keajaiban yang diharapkan tak kunjung datang. Layar memang menyala kembali, namun bukan gambar sang kandidat, melainkan suara pengumuman sistem yang sangat dingin. Diumumkan bahwa kandidat mereka telah tewas secara misterius, ditelan oleh kegelapan saat sedang melakukan pembersihan diri. Negara Kimchi gagal. Sumber daya alam berkurang setengah dan poin nasional mereka ditarik 1 juta poin. Kabut kutukan akan menyelimuti Seoul dalam 30 detik. Seluruh nasib negara Kimchi kini di ujung tanduk. Kegelapan tebal mulai menelan segalanya. Semua orang ketakutan, menyadari bahwa pelajaran terakhir telah tiba dengan tragis. Mereka yang sebelumnya meremehkan negara naga, kini hanya bisa terdiam membisu karena ketakutan yang luar biasa. Saking takutnya, mereka kehilangan kendali diri hingga tak mampu berdiri. Banyak warga yang jatuh pingsan seketika. Aturan mengharuskan menjadi anak bersih, namun siapa sangka maut justru mengintai di balik ritual mandi tersebut. Suara pengumuman mengerikan itu kembali bergema, mengabarkan berita duka dari berbagai penjuru dunia yang sedang berjuang. Kandidat negara asing lainnya kembali tewas mengenaskan, menandakan kegagalan total dalam tantangan mematikan ini. Tereliminasi satu persatu, kandidat nasional negara-negara tersebut tewas tertelan kegelapan yang tak terelakkan lagi. Kandidat Perancis pun gugur. Banyak layar siaran langsung negara-negara besar yang kini hanya menyisakan kegelapan abadi. Seolah-olah kandidat negara kami sudah memberikan petunjuk berharga, namun sayangnya segalanya sudah terlambat bagi mereka. Beberapa negara kecil kini terancam musnah, nasib mereka tergantung pada seutas benang di tengah badai misteri. Satu kegagalan berarti kehancuran. Dari 324 peserta, hanya 23 pejuang negeri naga tersisa. Tim Grizzly Amerika, negeri Sakura, hingga Azan berjuang keras. Xiao Jie pun mulai beraksi. Duduk santai di sofa, sang jenius Amerika tersenyum licik. Keberuntungan tampaknya berpihak padanya. Mata Insight level SSS aktif tepat waktu. Aturan sesat itu berhasil terbongkar, maut pun terhindari. Ujian hari pertama memang sangat mengerikan, namun kekuatanku baru kugunakan 1 kali saja. Sisanya akan terasa sangat mudah. Akulah penguasa dungeon yang akan meraih performa terbaik di sini. Logika dunia aneh ini ada dalam genggamanku. Xiao Jie mungkin populer, tapi ada sosok yang lebih agung. Perhatian dari sosok besar jauh lebih berharga. Seluruh dunia kini terpaku pada satu nama rahasia. Penonton di ruang siarannya membeludak ratusan kali lipat. Xiao Jie kini tertinggal jauh di belakangnya. Kolom chat meledak dalam perdebatan panas. Sosok agung ini memilih strategi yang paling tidak masuk akal. Saat yang lain gemetar ketakutan, dia malah asyik mandi dan bersantai tanpa beban sedikit pun. Dia bersenandung tenang,
Bagaimana bisa Sivan mengabaikan aturan mematikan itu? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Rahasia level tinggi negeri naga. Jangan asal bicara. Banyak orang iri dengan bakat dewa miliknya ini. Kenapa dia tidak dimangsa saat mandi? Ini adalah misteri terbesar yang mengguncang seluruh peserta dunia. Ini curang. Aku tidak terima. Para pecundang mulai berteriak histeris menudingnya melakukan penipuan. Menggunakan tongkat bukan berarti lemah. Dia tidak mengenal rasa takut terhadap polusi jiwa yang mematikan. Lihatlah, air yang keluar dari pancuran itu berwarna hitam kemerahan, tanda kontaminasi tingkat tinggi. Sekali sentuh, polusi itu akan menghancurkan tubuh dan jiwa. Tak ada satupun peserta yang selamat. Kontaminasi ini menyebar secepat kilat. Luka mengerikan akan muncul hanya dengan satu sentuhan kulit saja. Tak ada yang sanggup bertahan. Namun, bagi Sivan, ini bukanlah sebuah ancaman besar. Di alam kesadarannya, dia telah menebas para raja dewa. Energi sampah ini tak ada artinya baginya. Air polusi ini ingin meracuniku? Rencana yang bodoh. Aku justru akan melahapnya menjadi kekuatan murni. Energinya mulai mengalir, malam semakin larut. Saatnya beristirahat dan membiarkan dunia terheran-heran. Si bodoh mengikutiku masuk ke kamar. Kucing misterius itu waspada, bertindak layaknya seorang pengawal pribadi. Aturan 12 melarang kucing di dalam kamar saat malam. Perintah sampah itu langsung kuabaikan. Entitas kecil ini takkan bisa menarik perhatianku. Polusi rendah takkan mampu menyentuh sang penguasa demoniak. Sang raja dan kucingnya terlelap dalam tidurnya. Napasnya tenang, sangat kontras dengan kekacauan di luar. Pemandangan tenang ini disiarkan ke seluruh dunia, membuat para penonton ternganga karena keberaniannya. Apa Sivan tahu aturan 12 itu salah? Sungguh nekat, dia kembali melanggar hukum dungeon. Dia tidak melanggar aturan, dia adalah aturan itu sendiri. Penonton mulai terbiasa dengan aksi gilanya. Mari berhitung. Total 5 aturan dilanggar hari ini. Aturan 1, 2, 6, 11, dan 12. 4 di antaranya adalah aturan benar. Satu kesalahan kecil saja bisa menenggelamkan kita dalam kehancuran. Jangan lupa, saat dia mematuhi aturan, peserta lain yang sedang mandi justru berakhir tewas mengenaskan. Menyelamatkan satu orang bukan masalah baginya. Mereka semua kini berada di ambang kegagalan total. Mereka mencoba dengan cara gila namun tetap gagal. Apa sebenarnya bakat tersembunyi milik Sivan ini? Apakah bakatnya adalah pengabaian aturan mutlak? Seluruh ruang siaran dunia gempar dalam kebingungan luar biasa. Saat negeri naga tenang, negara lain ketakutan. Aturan mana lagi yang akan dilanggar oleh pria itu? Peserta negara lain patuh pada aturan 12. Tak ada yang berani membawa kucing ke kamar. Kucing-kucing itu ditinggalkan di ruang tamu. Para peserta merasa ada sesuatu yang jahat pada mereka. Ketakutan menyelimuti mereka. Mereka takut kucing misterius itu akan menyerang saat mereka sedang terlelap. Para terpilih kini meringkuk di tempat tidur, sementara suara kucing itu mulai bergema sangat mencekam. Penonton terpaku pada layar gelap sambil mendengarkan jeritan kucing yang sanggup mencabik jiwa siapapun. Sangat mengerikan, aku tak sanggup menonton. Kucing misterius di malam hari benar-benar membawa aura kematian. Mata mereka bersinar hijau tajam dalam kegelapan. Di dunia aneh ini, hanya aku yang tidak gentar. Setiap pasang mata hijau itu menatap pintu kamar dengan haus. Tatapan suci namun penuh teror maut. Dalam tatapannya tersirat dendam mendalam, dan teror sesungguhnya baru saja dimulai saat kegelapan malam mulai turun. Bayangan kucing misterius itu tiba-tiba bangkit, menyebarkan aura ganjil yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri seketika. Sesuatu yang mengerikan bersembunyi di balik tubuh mungil itu, bersiap menerkam sang terpilih saat pintu kamarnya terbuka. Ia akan segera menyerang targetnya malam ini. Sementara para petinggi negara mengawasi setiap gerakannya dalam diam mencekam. Di tengah dunia penuh misteri, sang terpilih terjebak dalam anomali sementara negara-negara penyintas menanti dengan penuh kecemasan. Semua mata tertuju pada Sivan, bertanya-tanya mengapa ia berani membawa makhluk ganjil itu masuk ke dalam kamarnya. Ini adalah akhir baginya, sebuah kabar gembira bagi lawan bahwa sang terpilih akan segera dieliminasi selamanya. Layar ruang rapat petinggi Amerika kini menyiarkan detik-detik kehancuran itu secara langsung dan sangat menegangkan bagi semua. Si kucing menggeliat di sisiku, seolah-olah entitas mengerikan di dalamnya siap meledak dan berubah wujud sewaktu-waktu.
Sang terpilih dari kerajaan naga akan menghadapi teror tak terbayangkan akibat aturan-aturan aneh yang mulai merayap keluar. Siapa yang mampu menandingi kekuatan bangsa kita, di planet biru ini saat malam sunyi mulai datang mencekam, di bawah rembulan hitam dan angin kencang, si bodoh terus gelisah, seolah sedang bertarung dengan takdirnya yang kelam. Seluruh tubuhnya meliuk aneh, perlahan berubah menjadi gumpalan energi lembut yang tampak begitu sangat mencurigakan bagi penonton. Mata hijaunya terbuka tiba-tiba, membuat rakyat kerajaan naga seketika menahan napas karena dihantui rasa takut yang hebat. Akankah si bodoh kehilangan kendali dan berubah menjadi monster mengerikan yang akan menghancurkan segalanya pada malam ini? Jika pelindung Sufan justru berubah menjadi ancaman mematikan, maka maut sudah berada tepat di depan matanya. Di tengah keheningan malam yang mencekam, tubuh si bodoh meliuk tak menentu di bawah sinar bulan yang gelap. Seperti bola energi yang lunak, ia membuka mata hijaunya yang bersinar tajam, memicu kepanikan luar biasa bagi warga. Jangan lakukan itu, bodoh. Apakah ia benar-benar akan kehilangan jati dirinya dan berubah menjadi entitas asing lainnya? Jika kucing yang selama ini melindunginya berkhianat, maka nyawa Sufan kini benar-benar berada di ujung tanduk. Detik berikutnya, si bodoh bangkit dengan tatapan kosong, dan perlahan melangkah meninggalkan tempat tidurnya tanpa ada harapan. Matanya berkilat hijau di kegelapan, melangkah anggun namun mematikan menuju ranjang besar tempatku tertidur dengan lelapnya. Kekuatan musuh mulai gemetar kegirangan, menanti kehancuran sang terpilih yang dianggap terlalu ceroboh dalam mengambil risiko besar. Selamat tinggal pahlawan kerajaan naga, petualanganmu harus berakhir tragis di tangan makhluk misterius yang paling kau percayai. Semoga kau menemukan kedamaian di surga tanpa harus berhadapan dengan sindrom kucing remaja yang sangat mematikan ini. Kau pasti membenci nama bodoh itu, kan? Sepertinya kau telah mempelajari arti kesabaran demi sebuah serangan balik maut. Sepanjang hari Sullivan tampak lengah, menunggu saat yang tepat ketika pertahanannya runtuh sepenuhnya untuk segera diserang habis. Kucing misterius, kau sungguh jenius. Tunjukkanlah taringmu sekarang dan akhiri semua ini dengan satu serangan yang sangat mematikan. Majulah sekarang juga. Di layar siaran langsung, ekspresi si bodoh berubah menjadi sangat buas dan juga haus darah. Ia merayap ke tepi ranjang lalu melompat dengan kilat ke arah Sufan yang masih terlelap sangat tenang. Aku tertidur tanpa menyadari bahaya yang mengintai, sementara jutaan jantung rakyat kerajaan naga seolah-olah berhenti berdetak seketika. Para sekutu menahan napas dalam ketegangan, mengepalkan tangan dengan kuat menanti keajaiban yang mungkin tak akan datang. Petinggi dari berbagai negara menonton dengan mata berbinar, siap bersorak merayakan kegagalan sang kaisar dari negeri timur. Si bodoh mendarat dengan sangat lembut di samping bantal, siap untuk melancarkan aksi yang telah dinanti-nantikan semua orang. Ia mengangkat cakarnya, melakukan gerakan-gerakan aneh di udara seolah sedang bertarung dengan musuh yang tidak kasat mata. Apa yang sebenarnya terjadi padamu, kucing misterius? Cepat bertindak dan jangan membuat kami menunggu lebih lama lagi sekarang. Apakah ini semacam ritual kuno sebelum ia menghabisi nyawa korbannya? Aku sangat yakin sesuatu yang besar akan terjadi. 10 menit telah berlalu namun si bodoh masih saja sibuk mencakar udara kosong dengan tingkah laku sangat konyol. Gerakan aneh itu membuat para petinggi dari berbagai negara besar terpaku dalam kebingungan dan juga rasa penasaran mendalam. Pesan duka cita sudah disiapkan, bahkan video bela sungkawa telah direkam, menunggu saat tepat untuk segera dipublikasikan secepatnya. Namun jari mereka tertahan di tombol publikasi, terjebak dalam situasi yang semakin tidak masuk akal dan membingungkan. Tiba-tiba, kerajaan naga merilis pengumuman global yang mengungkap rahasia besar di balik tingkah laku aneh si kucing bodoh. Teman-teman sekalian, kalian pasti menyadari ada yang aneh dengan siaran langsung antara Sufan dan kucing misteriusnya itu. Mari kita selidiki lebih dalam penyebab gerakan aneh si bodoh di tengah kehangatan malam musim panas yang membara. Karena jendela kamar tidak tertutup rapat, kami memiliki alasan kuat untuk mencurigai bahwa ada sesuatu yang menyusup masuk. Pengamatan tajam mengungkap bayangan aneh di kegelapan. Ternyata, si bodoh tidak sedang terlelap dengan tenang semalam. Makhluk misterius itulah yang menyerangnya. Gerakan ekstrem itu adalah serangan balik si bodoh demi melindungi diri. Gagal menjatuhkan si bodoh, makhluk itu kini mengincar Sufan. Teman-teman, situasi ini menjadi semakin sangat menegangkan. Tenanglah, si bodoh sebenarnya sedang memasang badan demi melindungi Sufan dari teror bayangan jahat yang mengerikan itu. Tak berniat menyakiti, si bodoh tiba-tiba menggenggam kipas kecil dan mulai mengipasi Sufan dengan sangat lembut.
Sejuk sekali. Sang penguasa iblis benar-benar memastikan kenyamanan tuannya terjaga dengan pelayanan yang sangat sempurna. Pejabat tinggi Amerika Serikat menghancurkan botol sampahnya ke layar dengan murka. Kemarahan ini membara di mana-mana. Negeri kimchi pun berharap tantangan aturan aneh ini gagal total. Mereka menunggu kehancuran total kerajaan naga. Saat kegelapan menyelimuti kerajaan naga, mereka sibuk menjarah warisan budaya demi kepentingan pribadi yang sangat licik. Mengklaim segalanya sebagai milik mereka. Menciptakan sejarah palsu demi harga diri bangsa kimchi yang sangat dangkal. Alasan sebenarnya adalah demi mencuri keberuntungan nasional. Kegagalan dalam tantangan ini akan berakibat sangat fatal bagi negara. Negeri kimchi kehilangan 1 juta poin keberuntungan nasional. Kini, sisa kejayaan negara kecil itu hampir sirna sepenuhnya. Negeri Sakura di seberang lautan pun setali 3 uang. Mereka sangat berharap aku gagal dalam ujian maut ini. Rakyat kerajaan naga takkan pernah lupa, baik di tahun 2039 maupun 2099. Sekarang mereka menyaksikan sendiri. Aku tidak diserang, melainkan tidur terlelap dalam perlindungan penuh kasih si bodoh. Aku terlelap dengan tenang berkat pelayanan tulus si bodoh. Sementara musuh-musuhku menggertakkan gigi karena rasa iri hati. Di masa depan, jangan harap ada film Sakura yang masuk. Lihat betapa sombongnya mereka melihat kenyamanan luar biasa ini. Malam mencekam berlalu. Saat matahari mulai menampakkan sinarnya, segalanya kembali normal seolah tidak terjadi apapun. Para terpilih bernapas lega. Sedangkan aku terus terlelap hingga matahari tinggi menyinari wajahku yang sangat tenang. Si bodoh tiba-tiba menyeruak masuk ke kamar. Dia berlari ke arahku sambil mengeong dengan nada yang sangat menggemaskan. Aku terkejut saat menuju dapur. Si bodoh ternyata sudah menyiapkan sarapan berupa telur orak-arik dan susu segar. Ada juga susu kedelai, donat, dan bubur hangat bertekstur sempurna. Sungguh pelayanan yang sangat luar biasa manis. Para penonton langsung dibakar api cemburu. Bahkan ibuku sendiri tidak pernah memanjakanku sebaik ini, sungguh sangat mengharukan. Ibumu masih peduli, ibuku malah menyuruhku urus diri sendiri. Si bodoh, maafkan aku yang sempat meragukanmu semalam. Aku sungguh menyesal atas prasangka burukku. Aku rela menukar 10 tahun usiaku demi memiliki teman setia sepertinya. Bahkan aku rela memberikan 20 tahun umurku hanya untuk bisa menikmati sarapan seistimewa ini setiap hari. Si bodoh menyalakan televisi dan memilih kanal game. Dia menyiapkan 2 stik kendali lalu menyodorkannya kepadaku penuh semangat. Aku terperangah. Apa kau benar-benar ingin menantangku dalam duel maut Raja Petarung? Sungguh keberanian yang sangat luar biasa. Aku duduk bersila di sofa, sementara si bodoh bersantai di bawah. Atmosfer persaingan mulai terasa di ruangan ini. Duel sengit antara manusia dan kucing pun dimulai. Kami tenggelam dalam keseruan permainan hingga lupa waktu sepenuhnya. Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang keras memecah suasana. Sebuah suara berat menggema dari balik pintu yang tertutup. Ketukan itu kian mendesak dengan irama yang sangat ganjil. Hawa dingin seketika merayap di sepanjang tulang belakang. Si bodoh mengeong seolah mengerti. Tenanglah, kita selesaikan dulu ronde ini sebelum memeriksa siapa yang berada di balik pintu. Aku dan si bodoh sedang asyik menghajar lawan di gym. Aku sama sekali tidak memedulikan gangguan suara aneh itu. Namun di kolom komentar, suasana berubah mencekam. Penonton merasa ada kehadiran sosok gaib yang mulai bergentayangan. Suara ketukan itu sungguh mengerikan. Untung saja sekarang masih siang hari, kalau tidak nyaliku pasti sudah ciut. Jika ini terjadi malam hari, aku pasti sudah bersembunyi di balik selimut sambil gemetar ketakutan setengah mati. Irama ketukan ini sangat aneh, mungkinkah itu roh pengetuk pintu? Ingat, ini adalah bab aturan yang sangat misterius. Ini bukan siaran horor, mana mungkin ada hantu. Aku meletakkan kendali gym dan menyuruh si bodoh membuka pintu. Si bodoh mengangguk patuh. Dia segera berlari dan membuka pintu, seketika hembusan angin dingin menyerbu masuk ke ruangan. Sesosok bayangan hitam tampak bersembunyi di balik angin ganjil itu. Alisku bertaut, merasa terganggu oleh kehadiran tamu tak diundang. Beraninya makhluk itu merusak waktu bermainku. Detik berikutnya, layar siaran langsung tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Insiden ini terjadi begitu cepat tanpa peringatan. Seluruh penonton hanya bisa menatap layar hitam dengan perasaan sangat cemas. Rakyat kerajaan naga diliputi rasa tidak percaya. Apa yang sebenarnya terjadi?
Siapa yang bisa menjelaskan situasi mengerikan ini? Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya Sufan bisa gagal dalam tantangan ini. Pasti ada sesuatu yang salah. Beraninya dia mengabaikan semua aturan di hari pertama? Bagaimana mungkin dia tertelan kegelapan besoknya? Terlebih si bodoh itu melindunginya. Tak mungkin ada masalah. Ini hanya kecelakaan siaran langsung sistem aturan aneh. Sifan pasti baik-baik saja di sana. Situasi mendadak ini mengguncang dunia. Sudah kubilang, dia sedang menggoda maut dan akan segera tereliminasi cepat atau lambat. Sungguh luar biasa. Setelah kejadian ini, takkan ada lagi yang mampu menandingi aura negatif yang menyelimuti kita semua. Negeri naga, bertahanlah. Pakistan dan beruang abu-abu berdiri teguh bersamamu melewati badai yang mencekam ini. Saat itulah banyak negara mulai bersuara. Kawan, lawan, dan mereka yang netral mulai menunjukkan wajah asli mereka yang sebenarnya. Kelompok Kimchi dan sekutunya, termasuk negeri tanpa matahari terbenam, justru menertawakan kemalangan yang menimpa tanah air kita. Namun beruang abu-abu, Bati, Kazakhstan, hingga Ethiopia dan Tanzania terus mengirimkan dukungan doa serta kekuatan yang tulus. Dalam waktu singkat, ungkapan belasungkawa dan dukungan mengalir deras untuk negeri naga dari para petinggi dunia yang berwenang. Wajah pejabat kita menegang, bersiap menghadapi segala kemungkinan terburuk jika Sifan benar-benar tereliminasi dari permainan maut ini. Rencana pembersihan dimulai. Teknologi mutakhir kini bersatu dengan ajaran kuno sekolah Dao untuk pertama kalinya dalam sejarah. Para Master Dao bersiap turun gunung menuju pusat kemunculan entitas aneh yang mengancam kedamaian umat manusia saat ini. Kejayaan Dao kembali bangkit. Mereka meninggalkan pengasingan sunyi di gunung demi menyelamatkan dunia yang sedang dilanda kekacauan besar. Di tengah kekacauan, Amerika Serikat menjuluki negeri naga gila karena langkah berani dan tak terduga yang mereka ambil. Mereka tak tahu bahwa aturan sistem aneh itu sebenarnya bisa dilawan dengan kekuatan murni manusia yang sangat luar biasa. Negeri kuno ini menyimpan warisan misterius yang takkan pernah diam, meski jalan yang ditempuh penuh dengan tanda tanya besar. Seseorang menemukan anomali fatal. Laporan krusial segera disampaikan kepada penguasa kerajaan demi menjaga keamanan dan stabilitas informasi penting. Siaran global tentang sistem aturan aneh itu mulai mengguncang nurani serta pemikiran para pemimpin dunia yang sedang berkuasa. Pengumuman eliminasi belum terdengar, sangat berbeda dengan saat negara tetangga gugur secara tragis dalam waktu yang sangat singkat. Biasanya suara sistem itu langsung menggema. Ini berarti, masih ada secercah harapan di tengah kegelapan yang menakutkan ini. Meski layar siaran Sifan menghitam, dia belum dinyatakan kalah. Kemungkinan besar sang pahlawan kita masih berjuang di dalam sana. Sudah 1 menit 13 detik berlalu sejak layar padam. Jika Sifan gugur, sistem pasti sudah menyebarkan berita kematiannya. Tak ada alasan bagi sistem aturan aneh itu untuk menunda kabar eliminasi jika sang terpilih memang telah kehilangan nyawanya. Harapan negeri naga masih menyala. Walau tindakannya sulit dinalar, performa Sifan di hari pertama sungguh memukau mata dunia. Aku tetap percaya pada siaran langsung Sifan yang terhubung ke seluruh platform video raksasa di berbagai penjuru dunia. Mungkin saja transmisi sinyal di ruang siaran sedang mengalami fluktuasi hebat hingga menyebabkan gangguan teknis pada tampilan visualnya. Hipotesis ini sangat masuk akal. Jika ada kekuatan misterius yang mengganggu, layar hitam pekat bisa terjadi secara mendadak. Layar hitam bukan berarti akhir. Terpilihnya sang naga membawa harapan besar bagi masa depan negeri naga yang kita cintai. Berdasarkan pengumuman suara sistem aturan aneh, rencana pembersihan entitas gelap tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Di saat bersamaan, jutaan pasang mata terus memantau ruang siaran Sifan dengan napas yang tertahan penuh dengan kecemasan. Tiba-tiba, sebuah cahaya berkilat di ruang siaran sang terpilih negeri naga tepat di bawah tatapan seluruh penduduk dunia. Ternyata dia sedang asyik bermain game bersama si bodoh itu. Seluruh negeri gempar, dugaanku tentang keselamatannya benar-benar terbukti. Sifan sama sekali tidak dalam bahaya. Dia bak dewa yang tak tersentuh, bahkan saat layar siarannya menjadi hitam pekat. Sifan benar-benar sosok yang kuat. Saat kekaguman memuncak, tiba-tiba suara sistem siaran global kembali menggema dengan sangat lantang. Akibat gangguan sinyal di ruang siaran sang terpilih, tayangan sempat terputus. Namun sekarang, koneksi telah berhasil dipulihkan kembali. Mendengar pengumuman itu,
Para petinggi negeri naga akhirnya bisa bernapas lega setelah melewati ketegangan yang sangat menyesakkan dada. Para master yang turun gunung tersenyum puas, sangat kontras dengan musuh yang kini dilanda rasa iri dan kemarahan besar. Mereka menggertakkan gigi karena amarah yang memuncak, merasa muak melihat betapa saktinya Sivan di dalam dunia aturan aneh. Aku tentu sangat aman. Meski sistem aturan aneh ini hancur sekalipun, sehelai rambutku pun takkan jatuh tersentuh oleh bahaya. Memiliki kekuatan magis yang melimpah itu hal wajar. Mengenai layar yang menghitam tadi, itu semua terjadi karena pengaruh kekuatanku. Sejujurnya, aku tidak melakukan serangan apapun. Hanya satu lirikan tajam pada monster itu sudah cukup untuk memusnahkan segalanya. Bagiku, ancaman itu sungguh tidak berarti, bagai setetes air kecil di tengah luasnya samudra yang tak berujung. Namun, entitas aneh itu lenyap seketika hanya karena tatapanku. Kematian instan terjadi tanpa perlu aku mengeluarkan tenaga sedikit pun. Kekuatanku mengacaukan sinyal hingga layar padam. Baiklah, mari kita lanjut bermain game bersama kawan bodohku yang satu ini. Sementara itu, para terpilih dari negara lain gemetar ketakutan saat pintu mereka diketuk oleh entitas misterius yang haus darah. Semua wajib mematuhi aturan dengan ketat. Jika ada suara ketukan di pintu, tetaplah diam. Tak peduli siapapun orang di luar sana, jangan pernah sekalipun membukakan pintu. Tunggu hingga mereka pergi, namun si pemain ini justru nekat berniat membuka pintu. Meski teror di ruang tamu mereda, kucing misterius itu terus menatap pintu dengan tajam. Bertahan hidup kini bergantung pada dirinya sendiri, sanggupkah ia menelan kotorannya demi nyawa? Sebelum dunia luar terbuka, satu-satunya makanan yang tersedia hanyalah jamur jarum yang aneh. Ini adalah penghinaan besar. Namun rasa lapar mulai mengalahkan harga diri dan logikanya. Bencana besar mengintai negaranya, bibir keringnya bergetar hebat saat waktu makan siang tiba. Si kucing bodoh beraksi kembali, mengenakan celemek layaknya koki handal di dapur yang bersih. Sambil menikmati teh dan angin sepoi-sepoi, tiba-tiba suara gedoran pintu memecah kesunyian rumah. Saat aku dan kucing itu sedang asyik bermain, suara ketukan itu terdengar semakin keras. Ada orang di dalam? Aku tetangga sebelah, Tuan Wang, teriak sosok misterius di luar. Aturan menyebut tetangga boleh berkunjung sesekali. Berikan saja makanan kucing yang ada di sana. Tapi ingat satu hal. Jangan biarkan dia tahu bahwa kau sedang sendirian di rumah. Tanpa ragu si kucing membuka pintu. Seorang pria paruh baya berdiri dengan tatapan kosong. Adik kecil, aku. Belum selesai bicara, sebuah bayangan hitam menghantam wajahnya dengan sangat keras. Pukulan telak mendarat sempurna. Penonton di ruang siaran langsung seketika menjadi heboh luar biasa. Mengapa si kucing menyerang tetangga itu? Apakah pria itu sebenarnya monster yang sangat berbahaya? Tetangga itu memegangi wajahnya yang lebam, menatap si kucing dengan rasa tidak percaya diri. Ekspresi itu sangat mirip manusia biasa. Wajah pria paruh baya itu dipenuhi rasa heran. Dia menerima hantaman keras yang mematikan. Kepalanya serasa meledak. Namun si kucing bergerak gesit, kecepatan yang tak masuk akal. Pria itu tak sanggup membela diri dari amukan si kucing. Satu hantaman lagi mendarat. Semua penonton membeku melihat keberingasan kucing peliharaan milik pemain ini. Mode amuk telah aktif. Wajah pria itu kini bengkak dan dipenuhi dengan rasa sedih. Kenapa kau memukulku? Tanyanya merintih. Si kucing lalu mulai menuliskan sesuatu di atas lantai. Butuh waktu lama bagi tetangga itu untuk mengerti tulisan kucing itu. Jangan panggil adik kecil. Panggil aku Tuan Iblis. Mata sang tetangga terbelalak kaget melihat keberanian kucing misterius itu. Penguasa kekaisaran iblis, kucing ini sungguh memiliki aura yang sangat luar biasa dan mengintimidasi. Sufan sepertinya telah melatih kucingnya dengan sangat baik untuk menjadi sosok penguasa yang kejam. Aku tersenyum tipis, sang tetangga langsung gemetar ketakutan dan segera meralat ucapannya menjadi Tuan. Tuan Iblis, aku hanya ingin meminta makanan kucing. Aku tetap fokus bermain tanpa menoleh. Kupersilakan dia masuk. Dengan sangat waspada, dia melangkah sambil melirik ke seluruh sudut ruangan. Apa kau sendirian di rumah? Tanyanya. Seketika aku teringat aturan nomor 8 yang krusial. Aku hanya mengangguk pelan. Tiba-tiba kilat aneh dan misterius terpancar dari mata sang tetangga. Sebuah firasat buruk mulai muncul, pria ini terlihat sangat licik seolah sedang merencanakan sesuatu. Gawat, identitas Sufan terbongkar oleh tetangga. Posisi sendirian di rumah adalah ancaman bagi nyawanya.
Aturan melarang siapapun tahu kita sendirian. Bahaya besar kini sedang mengincar keselamatan nyawa Sufan. Apakah ini jebakan dari sistem? Sesuatu yang mengerikan pasti akan segera terjadi di rumah ini. Sufan, waspadalah. Namun sebelum aku bertindak, si kucing bodoh itu sudah melesat lebih dahulu. Plak, pukulan telak membuat tetangga itu berputar. Kekuatan kucing misterius ini sungguh tak tertandingi. Tatapan mata si kucing seolah memberi peringatan keras, jangan pernah berani menyentuh tuanku sedikit pun. Hentikan niat busukmu sekarang juga. NPC ini sungguh bernasib sial karena bertemu kucing iblis ini. Belum pernah ada sejarahnya seorang NPC dihajar habis-habisan oleh hewan peliharaan milik seorang pemain. Ketakutan kini benar-benar menguasai sang tetangga. Tuan Iblis, ucapnya dengan suara yang bergetar hebat. Sambil menunjuk ke arah makanan kucing di sudut, aku pun bertanya dengan nada sangat dingin. Apa yang kau siapkan untuk barter? Tetanggaku tampak tersentak sebelum akhirnya menyerahkannya. Senyum penuh arti mulai terukir di wajahku. Jangan bermimpi bisa mendapatkan sesuatu tanpa memberi. Sekarang, kau berada di bawah otoritas penguasa iblisku. Mengambil barang-barangnya jauh lebih menantang, daripada harus mencabut taring dari mulut seekor harimau lapar. Si bodoh itu mulai menajamkan instingnya. Tatapan matanya berubah menjadi sangat buas, hingga membuat nyali sang tetangga menciut. Rasa cemas mulai merayapi hati sang tetangga. Aku ingin menukar makanan kucing ini denganmu, ucapnya ragu, saat aku mulai menimbang tawaran itu. Kulemparkan sebuah benda misterius ke arahnya. Sang tetangga tertegun saat menyadari, bahwa benda itu adalah sebuah pengendali game. Kau ingin aku bermain? Tanyanya dengan bingung. Pertarungan sengit di King of Fighter akan segera dimulai. Akan kuhancurkan dia demi mendapatkan makanan kucing itu. Pria 40 tahun ini pasti punya pengalaman, dalam duel klasik semacam ini. Kau yakin? Tanyaku menantang. Dulu, aku adalah pangeran di arena game, serunya dengan penuh kebanggaan yang meluap-luap. Ayo buktikan, aku tak takut pada kekuatanmu. Aku hanya khawatir jika kau terlalu lemah untukku. Aku terus memprovokasi si bodoh itu. Bosan mengejek si bodoh, kini saatnya berganti suasana. Mari kita hancurkan harga diri seorang ahli, agar permainan ini terasa sedikit lebih menarik. Dia mulai menggerakkan jari dengan sangat lincah. Namun, pertahanan kuatnya tak bertahan lama. Dalam kurang dari 1 menit, segalanya berakhir. 3 KO beruntun aku dapatkan dengan mudah. Sepertinya dia sudah terlalu lama meninggalkan dunia persilatan game. Di babak selanjutnya, dia mencoba bangkit. Aku akan segera menemukan ritmeku, serunya. Namun hingga sore berlalu, dia masih saja terjebak dalam kekalahan yang memalukan. Kolom komentar siaran langsung dipenuhi ejekan pedas. Sufan bahkan menantang duel secara daring, demi membuktikan siapa yang paling hebat. Angka 666 membanjiri layar. Gaya permainan ini sungguh luar biasa menyeramkan. Akun misterius ini benar-benar jenius. Si bodoh itu mungkin heran kenapa aku berhenti. Kuletakkan pengendali itu dan berbisik padanya, sekarang, giliranmu bertanding dengannya. Si bodoh itu berlari mendekat dengan penuh kegembiraan. Dia segera mengambil alih kendali permainan, dengan semangat yang membara. Tetangga itu hanya bisa mematung karena terkejut. Apa aku bahkan tak sanggup mengalahkan seekor kucing? Aku pun tersenyum melihat wajah tak berdayanya. Sepertinya bartermu kali ini berakhir dengan kegagalan. Tenang saja, aku masih punya kartu as lain, yang bisa kita pertukarkan. Dia melirik ke arah tumpukan makanan kucing di sudut ruangan, sambil menggertakkan giginya menahan rasa malu. Aku punya persediaan steak dan daging kaleng berkualitas. Dia yakin aku sedang sangat membutuhkan makanan mewah tersebut. Detik berikutnya, si bodoh membuka pintu kulkas dengan cepat. 3 ekor tuna sirip biru jatuh keluar, membuat mata tetangga itu hampir melompat. Bagaimana mungkin isinya bisa semewah ini? Ternyata, persediaan di sini jauh lebih berkelas, daripada sekadar steak dan daging kaleng biasa. Ambil dulu makanan kucing ini. Dan kembalilah besok untuk melanjutkan kekalahanmu. Aku memberikan instruksi tegas kepadanya. Mendengar itu, dia hanya bisa mengangguk dengan pasrah. Namun di saat yang sama, tantangan baru muncul bagi peserta lainnya. Para peserta terpilih lainnya merasa terancam oleh ketukan pintu. Sebagian besar memilih untuk tetap bersembunyi, dan hanya menjawab dari balik pintu yang terkunci. Jika rahasia di dalam rumah terbongkar oleh tetangga, bencana besar mungkin akan segera menimpa mereka, di tengah kesunyian malam yang mencekam.
Lebih baik menahan lapar dengan sedikit sayuran, daripada harus mengambil risiko yang membahayakan nyawa, di detik-detik terakhir perjuangan ini. Syarat kemenangan adalah bertahan selama 7 hari. Selama masih bernapas, peluang untuk hidup tetap ada. Namun pemain Amerika yang angkuh itu punya rencana. Xiao Gier mengaktifkan kemampuan rahasia Way of Insight. Kekuatan itu membawanya menembus tabir, dari aturan ke-8 yang sangat misterius. Berdasarkan penglihatannya, tetangga itu hanyalah pria biasa. Tidak ada hal aneh atau mencurigakan dari sosoknya, untuk saat ini. Jangan sampai dia tahu bahwa rumah ini kosong. Siasat ini harus berhasil agar pertukaran barang dapat berjalan sesuai dengan rencana awal. Jika rencana ini sukses, Amerika akan terbang tinggi dan melampaui kejayaan dari kerajaan naga dalam sekejap mata. Dia berambisi menjadi pahlawan bagi seluruh negerinya. Sebuah solusi cerdik pun mulai ia jalankan dengan penuh rasa percaya diri. Pertama, dia menyuruh tetangga membawakan steak dan kaleng. Kemudian, dia memindahkan televisi ke kamar, dan menyalakan musik dengan suara yang sangat bising. Ilusi suara itu membuat seolah ada orang lain di kamar. Para petinggi Amerika sangat bangga melihat kecerdikan, yang ditunjukkan oleh dokter jenius mereka. Dia benar-benar sosok dokter yang luar biasa hebat. Bahkan mata yang paling jeli pun takkan menyadari, bahwa ini hanyalah sebuah sandiwara belaka. Kebijaksanaan ini jelas berada di level yang berbeda. Jika dibandingkan dengan para utusan dari kerajaan naga, yang hanya mengandalkan keberuntungan, mereka hanya bisa bergantung pada kucing misterius, untuk melindungi seorang pemuda bodoh yang beruntung. Ketukan pintu kembali terdengar memecah keheningan. Xiao Jie tidak membiarkannya masuk, dia hanya membuka sedikit celah pada pintu rumahnya. Ini makanan kucing yang kau minta, ucapnya dingin. Dia menyodorkan bungkusan itu melalui celah sempit, tanpa menunjukkan wajahnya secara penuh. Sang tetangga menyerahkan kantong berisi steak dan daging. Apakah ada orang lain di dalam kamarmu? Tanyanya, dengan nada yang penuh selidik. Ya, ada temanku yang sedang berkunjung, jawabnya cepat. Namun saat hendak menutup pintu, sebuah kekuatan besar menahan pintu itu dari luar. Ternyata itu adalah tangan sang tetangga yang menghalangi. Teman sekolah atau teman kuliahmu? Tanya pria itu, dengan tatapan yang seketika berubah mencekam. Di dalam kamar itu, ia menemukan tumpukan buku sekolah yang dipenuhi catatan rahasia yang sangat misterius. Apa yang terjadi pada teman lamamu? Tetangga itu tertawa sinis, mengejek masa lalu kelam sang murid putus sekolah. Kebohongan ini sangat nyata. Sivan menyadari ada bahaya yang mengintai di balik kesunyian rumah yang mencekam ini. Tuan Wang memilih bersembunyi di dalam, namun sang tetangga justru mendobrak pintu dengan penuh amarah yang meluap. Dengan jantung berdebar kencang, Sivan berlari menuju kamar dan langsung mengunci pintu rapat-rapat demi keselamatan nyawanya. Sementara itu, si tetangga rakus mulai menjarah ruang tamu, mengambil segala harta berharga tanpa sisa sedikit pun. Segala persediaan makanan, termasuk steak dan makanan kaleng hasil pertukaran tadi, kini lenyap dirampas dengan kejam. Tak puas sampai di sana, ia menyikat habis sayuran terakhir dari kulkas dan memasukkannya ke dalam karung jarahan. Si jahat itu sengaja membuka jendela lebar-lebar, menjebak Sivan dalam pelanggaran aturan mematikan yang sangat mengerikan. Seluruh petinggi Mibo bangkit berdiri dalam ketegangan. Tetangga bernama Tuan Wang itu benar-benar benalu yang sangat berbahaya. Jika dia tetanggaku, sudah kuhabisi. Perilakunya benar-benar lebih buruk dari sampah jalanan yang paling menjijikkan sekalipun. Habis sudah. Xiao Gier menghancurkan harapan Sivan tanpa ampun dalam manuver kejam yang sangat menghancurkan perasaan ini. Sumber dayanya ludes dirampok hingga tak bersisa, tepat saat si tetangga angkuh itu melenggang pergi meninggalkan kehancuran. Xiao Ji akhirnya memberanikan diri menutup jendela, namun udara terkontaminasi sudah terlanjur menyusup masuk ke dalam ruangan itu. Kulit tangannya mulai menghitam perlahan. Xiao Ji merutuki nasib, menyadari bahwa Wang Deva hanyalah pemuda gagal yang menyedihkan. Siapa sangka, sosok yang dianggap sebagai orang terpilih ternyata hanyalah seorang remaja yang putus sekolah dasar. Namun, apa sebenarnya misteri di balik buku sekolah itu? Xiao Gier yang kesal mulai memeriksa kembali lembaran catatan tersebut. Tulisan lamannya sangat rapi dan elegan, khas siswa teladan. Tiba-tiba, Xiao Gier merasakan firasat aneh yang menusuk jantungnya tajam. Tunggu, tulisan tangan ini terasa sangat akrab. Ia pun segera mengeluarkan kertas aturan rahasia dari sang ibu tercinta.
Pesan dari ibu membuat Wang Deyue dan Xiao Gier murka, hingga mereka buta akan petunjuk penting di baliknya. Petunjuk emas terlewatkan begitu saja. Xiao Gier mencari jawaban di balik guratan tinta yang sangat rapi dan menawan tersebut. Terlihat jelas itu catatan siswa berprestasi. Namun Xiao Ji tertegun, tulisan ini membangkitkan ingatan lama yang sangat mendalam. Surat dari sang ibu seketika memicu kemarahan besar bagi Wang Deyue dan Xiao Ji di tengah situasi genting. Mereka terlalu fokus pada 12 aturan tertulis, hingga mengabaikan pesan tersembunyi yang ditinggalkan oleh sang ibu tercinta. Rahasia terungkap. Pemuda putus sekolah itu ternyata memiliki kaitan erat dengan buku-buku pelajaran tingkat menengah yang misterius. Ternyata sang ibu yang membelikan semuanya, membimbing pemuda malang itu dengan penuh kasih di setiap halaman bukunya. Malam mencekam telah tiba. Si bodoh itu menyiapkan pesta makan malam, sementara yang lainnya sedang meratap karena lapar. Di saat peserta lain harus berhemat demi nyawa, dua orang terpilih kini benar-benar berada di ambang kematian yang nyata. Sang perwakilan Amerika, Xiao Gier, dan utusan dari negara Sakura kini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sekali. Demi bertahan hidup, mereka terpaksa membuang harga diri dan melakukan hal memalukan hanya demi sesuap makanan yang tersisa. Para penonton dari Inggris tertawa sinis melihat kehancuran mental dan penderitaan yang dialami oleh kedua orang terpilih itu. Itulah akibatnya jika terlalu sombong, ejek mereka tanpa belas kasihan melihat Xiao Ji yang sudah kehilangan martabatnya sebagai lelaki. Inikah kehebatan jenius yang selalu dibanggakan Amerika? Sungguh sebuah pemandangan menyedihkan yang sangat memuakkan untuk dilihat kembali. Terima kasih atas kejutan ini. Kolom komentar streaming langsung meledak saat rahasia ruangan ini mulai terkuak perlahan-lahan. Mengapa semua orang terpilih bersembunyi di kamar? Padahal secara kasat mata, tidak ada ancaman nyata yang sedang mengintai. Dengar. Kenapa sofa itu bisa bersuara sendiri? Suara aneh mulai memecah kesunyian malam yang sangat dingin dan mencekam. Itu bukan suara kucing misterius yang melompat. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang sedang mengawasi mereka semua. Degup jantung beradu dengan suara dentuman misterius yang terdengar seperti bum-bum-bum yang semakin mendekat ke arahnya. Aturan telah memperingatkan, jika benda di rumah mulai bersuara aneh, segera kunci pintu kamar dan jangan pernah keluar. Sufan, cepat kembali ke kamar. Sofa itu bergetar hebat, seolah ada entitas mengerikan yang bersembunyi di dalamnya. Ada rahasia yang terkubur di sana. Cahaya lampu yang menyala selama 2 hari, mengungkap kengerian yang tak terbayangkan sebelumnya. Jika itu benar-benar makhluk astral, maka tamatlah riwayat si bodoh itu. Tak akan ada lagi jalan untuk melarikan diri. Kemampuan kucing itu sangatlah terbatas. Ia takkan mungkin sanggup melawan kekuatan kegelapan yang begitu masif dan sangat kuat. Saat semua orang gemetar ketakutan di balik pintu, aku justru merasa terhipnotis oleh suara sofa terkutuk yang sangat aneh. Tak ada tanda peringatan sedikit pun, bahkan si bodoh yang sedang bermain itu tak sadar maut sedang mengincarnya. Li Gogo bakal syok lihat kondisiku. Lagi galau gara-gara Xiao Ji. Tapi mendadak ada sensasi mendebarkan. Sial, ini bahaya buatku dan kerajaan naga. Makhluk aneh, keluar sekarang. Apa kau sang terpilih? Cepat tunjukkan dirimu, kekuatanku siap kuberikan. Kenapa sang terpilih selalu terjerat dalam situasi maut? Prediksiku dia bakal tewas di tengah jalan. Dan sepertinya, dugaanku tak meleset sedikit pun. Siaran aturan aneh akan segera dimulai. Sang terpilih bakal tamat. Doa busuk petinggi Amerika seolah terkabul. Tiba-tiba, sesosok bayangan kelam muncul dari balik sofa. Bentuknya sangat mengerikan dan tak jelas. Seluruh rakyat kerajaan naga menahan napas. Aura gelap ini benar-benar mencekam dan haus darah. Sifan masih asyik makan. Mendadak lampu redup, dan monster aneh merayap keluar dari sofa. Kutatap monster beralis aneh itu. Heh, aku lagi makan. Sopan sedikit kalau mau muncul, dong. Si monster tak paham kata-kataku. Dia merasa paling hebat dan siap menerjang sang terpilih. Niatnya mau menyerang. Tapi dia tak sadar kalau sosok di depanku ini jauh lebih perkasa. Aku bersandar santai di sofa. Dalam sekejap, si imbecile menyerang dengan kecepatan kilat. Lebih cepat dari guntur, pukulan dahsyat menghantam monster itu. Ternyata musuh kali ini cukup tangguh. Serangan si imbecile belum cukup. Kekuatan monster ini mengerikan, membuat rakyat naga gemetar ketakutan. Semua orang panik. Apa takdir sang terpilih berakhir di sini?
Petinggi Amerika pun mulai bersorak kegirangan. Publik luar negeri makin girang. Mereka tak sudi melihat kejayaan kerajaan naga bangkit kembali. Kebencian membara di hati mereka. Melihat serangan si imbecile gagal, mereka pikir kemenangan sudah dekat. Tapi aku malah bertepuk tangan. Bahkan si imbecile pun bengong melihat ketangguhan makhluk aneh itu. Dia menatapku minta tolong. Aku hanya tersenyum tipis, tetap tenang di tengah badai kekacauan. Kalau satu tak cukup, kita habisi tanpa ampun. Ingat, gaya bertarung itu harus tetap elegan. Kurang 2, tambah jadi 3, semua demi satu tujuan akhir yang mutlak, kemenangan total. Inilah caraku, plak. Si imbecile mengamuk, menghajar monster itu hingga terpental dari sofa. Kaki belakangnya kena hantam. Monster itu syok, sementara si imbecile makin menggila tanpa ampun. Sekali hantam, si monster lenyap selamanya. Keberanian luar biasa si imbecile membuat dunia tercengang. Amarahnya meledak. Inilah kucing pelindung negara yang sesungguhnya. Imbecile, kau memang yang terbaik. Si Van memang sang terpilih sejati. Didikannya pada si imbecile benar-benar di luar nalar manusia. Beraninya monster rendahan muncul di depan pahlawan naga. Rakyat bersorak, semangat mereka kembali membara. Seluruh kucing di negara naga pun ikut bersemangat. Malam itu, sebuah rapat besar para kucing digelar. Jalanan sunyi dikuasai kawanan kucing. Mereka berkumpul, merayakan kemenangan sang pahlawan bulu. Bahkan kucing rumahan pun ikut hadir. Semua demi menghormati aksi heroik si imbecile yang legendaris. Petinggi Amerika syok berat. Nama Wang Deva meluncur dari mulut mereka saking tidak percayanya. Pejabat negeri Sakura dan Kimchi pun meledak amarahnya. Mereka tak terima kenyataan pahit ini. Sambil memaki, para petinggi sombong itu langsung hengkang dari ruang rapat dengan wajah merah padam. Mereka lari ke rumah sakit, giginya hancur karena terlalu keras menggeram menahan rasa malu. Ada juga yang patah tulang karena emosi. Keesokan paginya, mentari menyingsing dengan begitu indahnya. Aku berjemur dengan sangat santai. Tanpa rasa takut sedikit pun, seolah dunia milikku sendiri. Aturan. Persetan. Peserta lain hanya berani mengintip lewat celah pintu dengan wajah pucat pasi. Begitu keadaan aman, baru mereka berani keluar. Seluruh dunia bingung dengan sikap tenangku ini. Kok bisa dia sesantai itu? Ini bukan lagi tantangan aturan aneh, tapi seperti liburan mewah. Bahkan saat liburan pun, tak ada orang sesantai dan seberani pria misterius ini. Identitasku tetap jadi misteri tak terpecahkan. Tiba-tiba, tok tok tok. Tetangga menyebalkan itu datang lagi. Kusuruh si imbecile buka pintu. Teman main kita sudah datang. Pintu pun terbuka dengan suara decitan. Aku tersenyum. Aturan lama, yang menang dapat snack kucing. Tetangga parubaya itu pun setuju. Dia masuk sambil mengantongi secarik kertas misterius. Mata si imbecil berkilat penuh semangat. Si cari masalah ini datang lagi. TV pun kunyalakan, siap memulai permainan yang sesungguhnya. Malam tanpa kantuk. Bayangan pertempuran terus menghantui setiap kali mata ini terpejam. Sosok parubaya, sang tiran kecil. Kini api tekad membara kembali dalam sukmaku. Jiwa lamaku bangkit kembali. Kalah dari Sufan mungkin saja, tapi tidak di depan pecundang ini. Iblis agung beraksi. Jutaan tahun pengalaman membuat kemampuan permainanku benar-benar tak tertandingi. Strategi tetangga hancur lebur. Si bodoh itu hanya bisa terpaku menyaksikan kekalahan telak di depan matanya. Hasrat bertarung memuncak. Namun sang tetangga menatapku dengan penuh rasa tidak puas yang mendalam. Merasa bisa melampauiku? Mari kita buktikan dalam duel maut yang menentukan segalanya. Kukira akan seimbang, nyatanya kekuatanku melumatnya tanpa ampun. Kemenangan mutlak berada di tanganku. Wajahnya memelas penuh kesedihan. Ia hanya mendambakan makanan kucing di tengah keputusasaan ini. Mengapa sesulit ini, Master? Tenanglah, aku sudah menyiapkan cara pertukaran rahasia untukmu. Tangannya merogoh saku misterius. Tunjukkan padaku, gertakku dengan dahi berkerut penuh selidik. Secarik kertas berpindah tangan. Hanya dengan sekilas pandang, aku langsung memahami rahasia besarnya. Petunjuk tersembunyi yang tak terdeteksi siaran langsung. Meski bagiku tak berguna, ini adalah kunci emas. Kekuatan untuk kerajaan naga. Mataku berkilat tajam saat melihat reaksi sang tetangga yang terkejut. Tanpa ragu, aku langsung menyambar makanan kucing itu. Misteri di balik kertas mulai terkuak. Penonton gempar berspekulasi.
Mungkinkah ini aturan neraka? Jika benar, penjara bawah tanah ini adalah kutukan. Neraka perjuangan yang nyata. Siapa sangka rahasia besar bisa ditukar hanya dengan makanan kucing? Tiongkok memimpin jauh di depan. Kita akan meninggalkan Amerika Serikat dalam debu berkat kecerdikan Su Fan. Para terpilih lainnya gemetar ketakutan. Adakah jalan bagi mereka untuk menemukan aturan tersembunyi ini? Dilema mematikan. Mengabaikan kemewahan demi mendapatkan aturan rahasia yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Terlalu sulit. Banyak negara yang sudah kehabisan cara untuk menyampaikan informasi vital ini. Membawa makanannya dengan puas, sang tetangga pun bersiap melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba ia berbalik arah. Sebuah bisikan dingin merayap masuk tepat ke lubang telingaku. Identitas asliku terungkap. Meski ia hanyalah karakter game, 2 hari bersamaku telah mengubah jiwanya. Momen bermain yang sangat menyenangkan. Kini ia ingin menjadi teman sejati, bukan sekadar bayangan. Menolak menjadi boneka kendali. Waspadalah, badai besar akan menerjangmu dalam 2 hari ke depan. Meski kau punya kekuatan penghancur dunia, jangan pernah sekalipun meremehkan sosok misterius itu. Mataku menyipit tajam. Mengingat takhta Kaisar Iblis yang kupangku selama 3 juta tahun lamanya. Abadi melintasi semesta. Tak ada satupun makhluk di seluruh alam raya yang berani menantangku. SST, jangan keras-keras, bisiknya ketakutan. Aku mempertaruhkan nyawa hanya untuk memberitahumu rahasia ini. Dia adalah sang pencipta permainan ini. Sekaligus lawan terkuat yang pernah kau hadapi. Firasat buruk mulai merayapi jiwaku. Aku menyipitkan mata, mencoba menggali memori yang terkubur. Kenangan 3 juta tahun berputar. Bayang-bayang musuh lama kini muncul kembali dalam benakku. Kami bersatu demi menyegelnya. Namun rekan-rekanku gugur, menyisakan kekuatanku yang kini melemah drastis. Beruntung bisa bertahan hidup. Namun harus kuakui, kekuatan sosok itu benar-benar murni teror. Takhta ini milikku setelah pertempuran itu. Namun jika ia kembali, takdir akan menjadi teka-teki. Siapa yang lebih perkasa? Gurat keraguan kini mulai terpancar jelas dari wajah sang penguasa. Masih hidup, benar, dialah dalang yang menciptakan seluruh permainan berdarah yang kita jalani. Kau adalah target utamanya. Sebentar lagi, ia akan turun langsung untuk menghancurkanmu tanpa sisa. Peserta berguguran dengan cepat. Negara-negara yang kalah mulai dilanda kehancuran yang sangat misterius. Hari ketiga telah tiba. Kegelapan malam kembali menyelimuti dunia saat lonceng tengah malam berdentang. Di tengah lelapnya tidur, suara aneh menggema. Membuat si bodoh di sampingku membeku ketakutan. Ia melompat panik mencari sumber suara. Sementara aku merasakan gema itu merayap masuk ke mimpi. Siapa yang berani mengusik ketenanganku? Suara agungku menggelegar, memenuhi seluruh penjuru ruangan itu. Gema misterius itu pun lenyap seketika. Sementara ruang siaran langsung meledak dalam kekacauan hebat. Aura penggalian ini sangat menakjubkan. Siapa yang berani mengganggu tidurnya? Bakat si Fane benar-benar tak tertandingi. Bahkan entitas aneh itu tak berani bersuara. Jika ini bakat, setidaknya ini level SSS 2. Inilah sang terpilih dari kerajaan naga. Saat itu, entitas yang bersembunyi di bawah ranjang pun membeku ketakutan. Suara apa yang sebenarnya dia dengar itu? Benar-benar mengguncang jiwa dan menyilaukan mata. Sosok yang terlelap di atas ranjang itu sungguh memiliki aura yang mengerikan. Tidak, ini tidak masuk akal. Seharusnya akulah yang menjadi sosok menakutkan di sini. Sudahlah, lupakan saja. Tahan sebentar lagi, semua akan tenang. Aku tak boleh memancing kemarahannya, aku harus terus bersembunyi. Dan di saat yang sama, perwakilan dari negara Sakura sedang berada dalam situasi yang sangat mendesak. Dia tidak seberuntung itu. Suara aneh seperti cakar iblis tiba-tiba merobek udara dan langsung mencengkeram jantungnya. Seluruh saraf tubuhnya lumpuh seketika akibat suara misterius itu. Sial, dia bahkan tidak memakai pakaian dalam. Ingatannya langsung tertuju pada aturan 9 dan aturan 10. Aturan 9 menyebutkan jika muncul suara aneh dari perabotan rumah, dan suara itu terus berlanjut, segeralah kembali ke kamar dan kunci pintunya rapat-rapat. Aturan 10 berkata jika suara berasal dari kamarmu, segera buka lemari dan pakai satu-satunya pakaian hitam di dalamnya. Dia berlari kencang menuju lemari dekat dinding. Aku adalah orang terpilih dari negara Sakura yang agung. Bagaimana mungkin aku kalah? Bahkan negara naga belum tereliminasi.
Kita, negara Sakura, pasti bisa menghancurkan mereka. Aku pasti bisa melakukannya. Selama aku mengenakan pakaian hitam itu, keselamatanku akan terjamin. Bahaya akan berubah jadi keberuntungan. Selain tidak memakai pakaian dalam, dia juga mendengar suara aneh dari ranjang itu. Peserta lain pun begitu. Xiao Jie dari Amerika Serikat segera bergerak cepat membuka pintu lemarinya. Dia harus memakai pakaian hitam itu. Tapi gerakan Xiao Jie terlalu lambat, bahkan lebih lambat dari kura-kura tua. Sisi Xiao Jie dalam bahaya besar. Petinggi Amerika Serikat panik, mereka tidak bisa hanya duduk diam melihat ini. Berdebar, berdebar. Suara aneh itu terus bergema semakin keras dan mendesak, seolah-olah sesuatu akan keluar, sesuatu akan bangkit dari bawah ranjang. Xiao Jie tak berani menoleh, dia terus merapalkan aturan itu dalam kegelapan. Kemudian dengan cepat dia membuka lemari dan menemukan gaun hitam yang tertulis dalam aturan. Tarik, terus tarik. Gaun hitam itu akhirnya muncul di depan matanya dan terpampang di siaran langsung. Namun tiba-tiba, dia tertegun kaku. Para penonton siaran langsung pun ikut membeku. Kenapa bagian bawah gaun hitam ini malah berbentuk stoking hitam? Xiao Jie, cepat periksa gaun lainnya. Apakah memakai stoking hitam ini memiliki kekuatan sihir yang tersembunyi? Warga yang baru saja duduk kini berdiri serentak. Mereka terlalu bangga untuk menerima pahlawan mereka memakai benda seperti itu. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Aku segera menggeledah lemari itu secepat kilat. Aku mengeluarkan semua pakaian. Akhirnya terkonfirmasi, satu-satunya gaun hitam adalah yang memiliki stoking hitam ini. Namun saat dia ragu, suara aneh dari ranjang membuat langit-langit bergetar. Kabut kegelapan mulai menyelimuti jiwa Xiao Jie. Tak ada pilihan lain, dia harus membulatkan tekad. Sekarang dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya tanpa memedulikan harga diri lagi. Di Amerika, beberapa warga dengan selera aneh malah bereaksi aneh. Dia benar-benar memakai stoking hitam itu. Cara berjalannya berubah seketika. Namun, Xiao Jie segera menyadari ada kekuatan magis yang meluap dari stoking hitam tersebut. Kekuatan ini mulai mencemarinya. Selubung hitam seperti jaring laba-laba raksasa mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Tanpa pikir panjang, Xiao Jie melepas stoking itu dan lari tunggang langgang keluar dari kamar tidur. Sial, keberuntungan tidak berpihak padanya. Dia justru berpapasan dengan seekor kucing yang sedang mengalami transformasi mengerikan. Wajah kucing itu berubah ganas dengan mata hijau menyala. Kaki Xiao Jie lemas. Dia tersungkur ke lantai sambil menjerit. Aku akan mati, apa yang harus kulakukan? Tolong, siapapun berikan saran secepatnya di internet. Bukan hanya Xiao Jie yang ketakutan, jutaan warga Amerika Serikat pun ikut lemas melihat situasi yang sangat kritis ini. Amerika diambang eliminasi. Jangan mati dulu. Xiao Jie pun merangkak dan berlari menuju ke kamar mandi. Dia membanting pintu. Di dalam kamar, sebuah entitas misterius mulai menggedor pintu dengan sangat brutal. Bayangan hitam keluar dari tubuh kucing di ruang tamu dan perlahan mendekati pintu kamar mandi itu. Batas kesabaran Xiao Jie sudah mencapai puncaknya. Dia menahan pintu kamar mandi dengan seluruh sisa tenaganya. Jika makhluk itu masuk, habislah sudah. Melihat pemandangan ini, seluruh petinggi Amerika Serikat mulai menggila. Xiao Jie, kamu adalah harapan terakhir kami. Cepatlah bangkit, seru mereka di ruang pertemuan darurat. Di pusat komando Amerika Serikat, suasana menjadi sangat tegang saat para pejabat tinggi mulai panik luar biasa. Keputusasaan tanpa akhir melanda mereka. Tanpa solusi nyata, 3 kesempatan terakhir pun musnah. Tak ada lagi yang bisa menolong. Chia Sogier dan para pengintai kerajaan naga terpaku menyaksikan pemandangan itu. Doa dan dukungan pun mengalir demi sang terpilih. Bicara lebih lantang, Amerika. Teriaknya penuh penekanan. Dulu, kerajaan naga selalu dipandang sebelah mata oleh dunia. Saat pahlawan kita belum beraksi, kalian terus mencibir kerajaan naga. Namun kini, bersiaplah menyaksikan perubahan nasib yang mengejutkan. Keadaan telah berbalik. Penonton meninggalkan kanal Chia Sogier dan berbondong-bondong membanjiri ruang siaran berikutnya dengan rasa penasaran. Target maut mengarah pada sang terpilih negeri Sakura. Di saat kritis itu, dia hanya mengenakan pakaian dalam saja. Dengan raga gemetar, dia mendekati lemari misterius itu. Di sana, sehelai pakaian hitam pekat seolah menanti kehadirannya. Stoking hitam, dia terpaku sejenak menatapnya. Namun di dunia penuh keganjilan ini,
Keraguan adalah awal dari kehancuran. Terbiasa bertarung tanpa beban pakaian dalam, mengenakan stocking ini bukanlah hal yang mustahil baginya untuk bertahan hidup. Dia mengenakannya dengan kilat. Sial. Apakah racun dari stocking hitam ini mulai meracuni kewarasan otaknya secara perlahan? Noda hitam pekat mulai menjalar liar. Sedetik saja terlambat, seluruh tubuhnya akan membusuk dan hancur tak bersisa. Aturan generasi ke-8 Yalu ternyata jebakan maut. Pemurnian sejati hanya bisa dicapai tanpa sehelai benang pun di tubuh. Dalam kepanikan, dia merenggut lepas stocking itu. Bakat evolusi tingkat S bangkit seketika, menghancurkan polusi yang mengancam nyawanya. Namun, makhluk ganjil mulai merayap keluar dari kolong tempat tidur. Cepat, matikan piringan terkutuk itu sekarang juga. Pria tanpa pakaian dalam itu menjerit histeris dalam kepanikan. Dia memeras sisa kekuatannya dalam keputusasaan yang mendalam. Dia menerjang keluar sambil meraung kalap, "Yami, jangan memasak." Malapetaka besar menantinya tepat di balik pintu tersebut. Dia langsung berhadapan dengan kucing yang sedang bermutasi hebat. Tatapan monster itu mengunci sang pria yang sudah tak berdaya. Aura buas sang kucing semakin mengerikan. Terutama setelah mendengar rahasia memalukan bahwa pria itu tak mengenakan pakaian dalam. Berani sekali dia memberiku nama. Yami menyerang dengan ganas. Jeritan ketakutan pun pecah menghadapi maut yang begitu nyata. Kesempatan terakhir mencuan. Bakat pemurnian tingkat S diaktifkan. 3 detik penentu antara hidup atau mati pun dimulai. Dia kebal dari segala serangan ganjil selama pemurnian. Namun, tubuh Mecuan yang rapuh kini telah mencapai batas terjauhnya. 3 detik yang sia-sia bagi pengguna pakaian dalam itu. Merangkak menuju toilet pun kini menjadi kemewahan yang mustahil. Serangan kritikal penuh amarah dari Yandi menghujam telak. Pekikan memilukan bergema hebat, merobek keheningan di ruang tamu itu. Napasnya terhenti seketika. Layar siaran menjadi gelap gulita, menandakan berakhirnya sebuah harapan bagi mereka yang menyaksikan. Para petinggi negeri Sakura terduduk lemas dengan tatapan kosong. Hati mereka hancur berkeping-keping menyaksikan tragedi nasional ini. Bagayalu, Bagayalu, bisik mereka pilu. Mecuan, sang manipulator andalan bangsa, akhirnya gugur dalam tantangan maut ini. Ditelan oleh keganjilan. Pengumuman dunia menggema. Keberuntungan nasional negeri Sakura berkurang 1 juta poin secara drastis. Sumber daya alam sirna separuh. Malapetaka entitas ganjil akan menginvasi Bancan dalam hitungan 60 detik saja. Kota Bancan dalam bahaya besar. Hitung mundur menuju kehancuran, dimulai tepat di pusat zona industri kebanggaan mereka. Tangis para pemimpin pecah seketika. Mengapa harus Bancan? Jantung ekonomi mereka kini berada di ambang kemusnahan total. Zona industri kita akan hilang. Bagayalu, kekuatan manusia tak akan mampu membendung kengerian entitas ganjil yang datang. Di mana para pejuang kita, ninja dan samurai semuanya telah lari menyelamatkan diri bagai pengecut yang hina. Tanpa militer tersisa, pesan darurat dikirim ke Amerika. Satu-satunya harapan kini bergantung pada uluran tangan bangsa asing. Amerika menolak mentah-mentah dan menghancurkan jembatan Agua River. Negeri Sakura kini benar-benar telah dibuang dan ditinggalkan sendirian. Tak lama, suara radio kembali membawa berita duka. Sang terpilih dari negeri Ali telah lenyap di telan kegelapan misterius. Kegagalan terus beruntun. Sang terpilih dari negeri Moro pun dikabarkan telah gugur dalam tantangan yang terkutuk ini. Kanada pun tak luput dari maut. Sang terpilih mereka telah sirna, menjadi korban keganasan dunia ganjil yang kejam. Kini hanya tersisa kerajaan naga, beruang grizzly, Amerika, Prancis, dan negeri baja yang masih berjuang di arena. Dari 6 pejuang yang tersisa, aku masih berdiri tegak. Meski maut terus mengintai, nyawaku masih menjadi milikku sendiri. Saat ancaman kucing monster tiba, mereka memilih bersembunyi di toilet. Pilihan pengecut yang justru membawa mereka pada petaka.